Mari Bapak Ibu Saudara kita berdoa sekali lagi sebelum kita sama-sama mendiskusikan bedah buku Lee Strobel ini. Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan, berikan kami hikmat, berikan kami juga hati yang lembut untuk kami menerima satu pemaparan dari anak-Mu yang telah Engkau pakai di dalam dunia interdisciplinary antara iman Kristen dengan ilmu-ilmu lain untuk membuktikan bahwa kebangkitan-Mu nyata, Tuhan. Terima kasih untuk khazanah iman yang begitu kaya ini, dan hari ini kami mau belajar dari hamba-Mu itu melalui bukunya, dan kami mau membedahnya. Berkatilah waktu yang singkat ini Tuhan, pembelajaran kami kiranya bukan hanya memenuhi kognisi kami, tetapi juga menata hati, menyegarkan iman kami lagi. Sebagai seorang pengikut Kristus, kami mau mengiring-Mu Tuhan seumur hidup kami. Biarlah ini menjadi bagian yang penting di dalam perjalanan iman kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik, selamat pagi Bapak Ibu. Sebentar ya. Kata pepatah tak kenal maka tak sayang, katanya. Dikasih pesan tadi, ya perkenalkan diri. Nama saya Yeremia Yordani Putra. Saya sekarang melayani di STT Amanat Agung, ya, melayani sebagai dosen yang mengajar bidang teologi sistematika dan filsafat. Ya, biasanya teologi sistematika dengan filsafat itu intersection, ya. Jadi, berjalan beriringan gitu. Jadi semester ini juga saya mengajar anak tingkat 1 pengantar filsafat. Jadi ternyata anak-anak teologi juga perlu untuk belajar selain daripada psikologi, ya, filsafat juga perlu, karena filsafat membantu kita untuk membentuk satu framework, satu bingkai berpikir, ya, untuk lebih sistematis dan seterusnya. Saya juga pernah sebelum masuk ke STT Amanat Agung 2016, setelah saya lulus S1 dari STT Amanat Agung, saya melayani di GKY Karawaci, ya. Jadi selama 4 tahun di sana saya melayani banyak sekali anak-anak UPH, ya, binaan saya, anak-anak muda, dan banyak sekali pertanyaan-pertanyaan seputar iman, ya, karena mereka di UPH juga belajar systematic theology. Jadi waktu itu mereka bilang, Pak, saya baca buku triloginya Anthony Hoekema, kalau Bapak Ibu tahu. Itu buku itu anak STT aja belum tentu membaca 3-tiganya, tapi mereka itu diwajibkan untuk menghabiskan semuanya. Ya itu ya, sekilas ya dari saya. Hari ini kita akan masuk ke dalam pembedahan buku, yaitu yang diberikan ke saya, bukunya The Case for Easter, ya. Tadi Pak Majelis dan Musa tadi bilang e-booknya nampaknya sudah disebar, ya. Bapak Ibu sudah baca semuanya? Ada yang sudah baca, mungkin bisa gantikan saya di sini. Berarti Bapak Ibu nggak usah ikut lagi. Enggak ya. Jadi karena memang menjelang masa Lent ini, ya, di tengah-tengah masa Lent ini, nampaknya ini sangat relevan bagi kita untuk mengupas satu buku yang saya berkenalan dengan Lee Strobel ini melalui tulisannya waktu saya di tingkat akhir STH, Sarjana. Saya baca bukunya yang waktu itu baru saja fresh from the oven, itu The Cold Case of the Christianity. Jadi itu udah diterjemahkan bagus sekali, dan nampaknya penerbit-penerbit Indonesia ini tertarik untuk menerjemahkan buku Lee Strobel. Tadi saya scroll singkat di Google, itu banyak sekali karena dia kan biasa memberikan judul bukunya The Case for Easter, The Case for Christmas, dan seterusnya dan sebagainya. Mungkin Bapak Ibu bisa menggiatkan lagi pembacaan terhadap karya dia nanti setelah selesai pembinaan ini. Saya mulai dengan latar belakang singkat, ya ini Lee Strobel, ya. Jadi kalau nggak salah dia bergerejanya di Willow Creek, gerejanya Bill Hybels, ya. Jadi dia bergereja di sana membantu dalam bidang pembinaan dan seterusnya. Lee Strobel memiliki latar belakang. Jadi biasanya untuk membedah sebuah buku kita harus tahu dulu siapa sih penulisnya, gitu ya. Sampai sejauh mana kredibilitasnya sebagai seorang penulis. Nah, Lee Strobel ini memiliki latar belakang keilmuan investigatif jurnalis. Menarik, ya. Jadi dia mempunyai latar belakang itu jurnalistik, ya, ini investigatif
Jurnalis ini salah satu cabang di dalam jurnalism. Nanti Bapak Ibu bisa lihat di Google, yang biasanya dia spesifik gitu ya, single topic, misalnya crime, ya, misalkan tentang kriminal. Nah, dia akan mendalami begitu rupa tentang apa yang terjadi di sana dan seterusnya dan sebagainya. Detail-detail. Biasanya orang-orang jurnalis ini pasti detail ya. Dia akan tidak akan melewatkan satu detail kecil. Nah, nanti kita akan lihat betapa detailnya di dalam buku ini dia mengungkapkan argumentasinya. Selain daripada jurnalis, dia adalah jurnalis yang ateis. Jadi latar belakang dia adalah orang yang tidak percaya akan keberadaan Tuhan. Mungkin karena pengalaman empiris di lapangan, dia melihat orang mati, ya, mayat-mayat begitu banyak dan seterusnya, dan itu akhirnya meyakinkan dia bahwa tidak ada nampaknya satu keberadaan di luar hidup manusia ini. Jadi dia nampaknya ateis karena pengalaman empirisnya sehari-hari, gitu ya. Dan dia sangat rasional, orangnya sangat pakai akal. Strobel memandang kebangkitan Yesus itu sebagai sesuatu yang absurd. Karena di lapangan itu dia menangani banyak mayat dan tidak ada satupun dia menemukan case kebangkitan. Mayat ya mayat ya, dikepret duit 1 juta nggak bergeming dia. Dikasih makanan enak ya mayat tetap mayat gitu. Dia nggak pernah bangun, nggak pernah bangkit. Jadi agaknya di dalam pengalaman empiris dia di lapangan membuat dia yakin bahwa kebangkitan Yesus itu palsu, itu absurd. Ya. Beberapa waktu yang lalu saya coba cari para agnostik, bukan ateis, agnostik di Indonesia, salah satunya Coki Pardede. Bapak Ibu tahu ya, Coki Pardede stand up comedian. Itu menarik karena bagi dia yang sangat scientific dalam cara berpikir, kebangkitan bagi dia itu nggak masuk akal. Nanti saya coba mention lagi Coki di akhir ya, karena dia cara berpikir agnostik. Baru-baru ini saya juga baru diundang di IPK Puri, membawakan satu tema, apakah muridku ateis dan agnostik? Lalu saya bertanya dong kepada gurunya, kenapa tema ini diangkat? Iya Pak, anak murid di sini banyak yang agnostik katanya. Pak, Bu, saya agnostik. Pak, Bu, saya ateis. Oh gitu ya. Jadi nampaknya ini relevan sekali nih buat kita para orang tua ya. Anak-anak kita ini mungkin ya sering-sering di screening lah. Apakah iman mereka sudah mengarah kepada agnostik atau jangan-jangan udah strong ateis ya. Kalau di dalam skala ateisme Richard Dawkins itu kan yang paling kuat itu ya strong ateis, agnostik di tengah-tengah tuh. Nah, ia mengalami keheranan. Nah ini menarik, ini turning point kenapa dia menulis buku The Case of For Easter ini ya. Dia mengalami keheranan karena pikirannya muncul tanda tanya ya ketika melihat perubahan dalam kehidupan istrinya. Jadi dia nulis buku ini gara-gara istrinya nih. Kenapa? Istrinya memutuskan percaya kepada Kristus, dan di dalam kehidupan seharinya berkeluarga itu, kok kayaknya ada sesuatu perubahan yang sangat radikal di dalam kehidupan istrinya. Jadi nampaknya istrinya ini living a questionable life. Jadi hidupnya itu memunculkan tanda tanya besar bagi suaminya ini, si Lee Strobel. Sehingga kenapa istri gue yang tadinya marah-marah ya, intonasinya keras-keras, tapi kok jadi lembut ya. Jadi itu memunculkan tanda tanya besar di kepala Strobel ya. Sebagai jurnalis kan berarti dia harus menginvestigasi itu. Lalu tujuan daripada buat tadinya, tujuan dia ingin membuktikan kepada istrinya bahwa iman Kristen itu omong kosong. Omong kosong, menariknya. Jadi dia punya tujuan untuk membuktikan sebetulnya iman Kristen ini omong kosong, apalagi kebangkitan. Omong kosong itu mah superstitious, tahayul. Tetapi alih-alih meruntuhkan kebenaran tentang kebangkitan Kristus, Strobel ditawan oleh kebenaran itu. Makanya dia katakan di dalam bukunya, shaking my spiritual cynicism. Seperti menggoncangkan sinisme dia terhadap kekristenan. Nah saya kira highlight buku ini, sebetulnya ngomong apa? Ngomong ini. Dia sebetulnya ingin membuktikan bahwa kebangkitan Kristus itu omong kosong, tapi sebaliknya itu seperti bumerang buat dia. Langsung dia justru yakin bahwa kebangkitan Yesus itu benar-benar terjadi. Nah, outline buku ini sebetulnya sederhana karena buku ini sangat tipis ya. Mungkin seminggu kalau digiatkan pasti selesai. Baca pelan-pelan, menarik karena model
model penyajiannya itu seperti jurnalis. Ya. Wawancara, kan jurnalis begitu ya, lapangan. Wawancara, dari wawancara itu dia menarik sebuah kesimpulan ya. Dan sifatnya interdisipliner tentunya. Nanti dia akan masuk ke dalam dunia kedokteran, dunia filsafat, dan seterusnya dan sebagainya. Yang pertama, dia akan membuktikan secara medis, the medical evidence. Ya, satu bukti medis dari kedokteran. Lalu yang kedua, dia akan membuktikan tubuh Yesus atau badan Yesus itu hilang. Ya, the evidence of the missing body. Lalu yang ketiga, itu adalah penampakan Yesus kepada murid-murid, itu mah bohong gitu ya. Jadi dia ingin membuktikan kepada istrinya, tiga-tiganya ini nih ya, akan meruntuhkan iman Kristianimu. Wow, jadi ambisius sekali si Strobel ini. Ya. Kita masuk ke dalam yang pertama ya, medical evidence. Bapak Ibu Saudara, di dalam perdebatan sengit antara kekristenan dengan mereka yang ateis, agnostik, dan mungkin agama lain, itu selalu penolakan terhadap fakta kebangkitan Kristus, salah satunya didasarkan pada satu teori yang namanya Swoon Theory. Atau teori apa ya? Pingsan ya. Pingsan gitu ya. Teori ini meyakinkan meyakini bahwa Yesus itu hanya pingsan karena kelelahan di kayu salib. Bapak Saudara pernah pingsan di sini? Ya saya belum pernah juga sih, saya belum merasakan pingsan itu seperti apa. Tapi mungkin waktu di anestesi kali ya, jadi itu diajak berhitung sama dokternya 1, 2, hilang saya. Nah mungkin begitu tuh ya. Hanya pingsan karena kelelahan di kayu salib. Atau dia diberi obat yang membuatnya tampak mati. Ya, kemudian sadar kembali karena udara dingin dan lembab di makamnya itu atau di kuburannya. Nah, konspirasi ini atau teori ini agaknya didasarkan pada catatan Alkitab juga di dalam misalkan Markus 15 ayat 36 ketika Yesus diberikan apa? Anggur asam itu ya. Nampaknya dengan cairan itu Kristus menjadi pingsan, mabuk atau apalah. Lalu di dalam Markus 15 ayat 44, Pontius Pilatus itu berkata gini, dia heran, kenapa Yesus kok sudah mati? Karena bagi dia orang itu harus bertahan gitu ya, bagi di mindset Pilatus itu Yesus harus lebih tahan lebih lama lagi. Tapi dia heran di dalam Markus 15 ayat 44, Pontius Pilatus mengatakan, wah Yesus sudah mati ya gitu ceritanya. Oh Yesus sudah mati. Nah, Swoon Theory ternyata adalah teori yang terus berkembang secara populer di rentang waktu 1929 sampai 92. Bahkan sampai hari ini teori ini masih ada aja orang yang percaya bahwa Yesus itu pingsan di atas kayu salib. Nah ini salah satu yang mau di-counter oleh Lee Strobel ini ya. Salah satu yang mau dibuktikan oleh Lee Strobel bahwa Yesus itu pingsan. Maka dari itu dia coba datengin satu dokter namanya Alexander Metrel. Ini dokter ini mempelajari secara mendalam data sejarah, arkeologi, medis mengenai kematian Yesus di penyaliban. Jadi agaknya dia mencari orang pakar-pakar yang dikenal di Amerika khususnya ya, di dunia Amerika yang memang ekspertisnya di sana ya, medis, apalagi data sejarah, arkeologi yang dikaitkan dengan kematian Kristus. Dia mau menantang Metrel ini. Dia ingin berargumentasi dengan Metrel ini. Apakah argumentasinya kuat atau tidak gitu. Jadi nampaknya seperti orang Farisi juga dia. Ingin menjatuhkan Metrel untuk menggulingkan argumentasinya ya. Sekilas Dr. Metrel ini memiliki gelar kedokteran dari University of Miami dan doktoral dalam bidang engineering ya dari University of Bristol di Inggris kalau nggak salah ya. Jadi nampaknya kalau kita melihat profil dari Metrel ini orang yang bukan kaleng-kaleng lah gitu ya. Ini orang yang benar-benar gitu ya di dalam bidangnya gitu. Nah dia mendapatkan sertifikasi dalam bidang diagnosis dari American Board of Radiology dan telah menjadi konsultan kesehatan di Amerika terkenal. Selain itu ia adalah penulis sejumlah buku dan artikel, nanti kita bisa cari di Google, juga adalah editor jurnal sains ternama. Nampaknya Lee Strobel ini nggak main-main memilih orang gitu ya untuk mendengarkan argumentasi dari orang tersebut gitu. Nah, kita masuk ke analisis daripada Metrel ya.
Saya akan merangkumkan. Bagi Metral, dia mulai dengan kisah di Getsemani sebelum masuk ke penyaliban Yesus. Di Getsemani dimulai di sana. Bagi Metral, Yesus mengalami yang namanya hematidrosis. Ya. Satu istilah ilmiah tentu. Teknis hematidrosis itu kayak tingkat stres yang sangat tinggi, kata Metral. Ya. Ingin meyakinkan si Strobel. Dia mengatakan gini, yang terjadi pada Yesus di Getsemani itu adalah kecemasan yang parah, kata dia, severe anxiety. Ya. Satu kecemasan yang mengerikan, yang menyebabkan suatu pelepasan zat kimia yang memecah kapiler di kelenjar keringat. Akibatnya terjadi sedikit pendarahan di kelenjar ini, kata dia. Dan keringat itu keluar dengan warna darah. Makanya kalau kita baca kisah atau narasi di Getsemani itu nampaknya ada peluh gitu ya. Ada tetesan air keringat bercampur darah. Nah bagi Metral sebagai seorang yang di bidangnya, yang expertise di bidangnya, dia melihat ini fenomena hematidrosis. Ini satu fenomena psychological stress yang begitu dalam, begitu serius, ya sampai mengeluarkan pecah gitu kapilernya di kelenjar keringatnya, gitu ya. Nah, di tempat eksekusi tadi di Getsemani dengan satu argumentasinya hematidrosis itu sudah menjadi sebuah pengantar kondisi Yesus. Nampaknya Metral ini mengajak si Strobel untuk mengimajinasikan dan kita di tempat ini untuk mengimajinasikan Yesus sejak di Taman Getsemani yang sudah mengalami severe anxiety tadi. Nah di tempat eksekusi dilanjutkan oleh Metral ini nampaknya narasi ya. Jadi Strobel dan Metral sedang berbincang-bincang dan seperti membuat narasi yang terus bergulir. Di tempat eksekusi Yesus dikenakan hukuman cambuk. Yang setiap tahunnya mungkin kita nonton The Passion of the Christ, ya, Mel Gibson. Di situ kita melihat darah di tempat eksekusi, Yesus dicambuk ya. Cambukan hukum Romawi memang dikenal sangat brutal, sangat brutal. Bahkan orang-orang sejarawan seperti Josephus dan seterusnya itu mengaminkan bahwa hukuman ini hukuman yang sangat brutal, yang sangat mengerikan. Dan ditonton oleh publik. Nah itu dia, hukuman yang brutal ditonton oleh publik. Hukuman itu biasanya terdiri dari 39 cambukan. Di dalam penelusuran arkeologi dan sejarah dari Metral ini. 39, ada yang mengatakan bahwa bisa lebih, tergantung mood daripada si prajurit. Kalau dia mau 50, sikat. Tetapi standar yang diberikan waktu itu pemerintah Romawi adalah 39 cambukan. 39 cambukan. Nah ini yang menarik. Lalu Metral memberikan sebuah detail. Nah ini karena detail. Strobel itu terus bertanya secara detail. Dan dia diberikan jawaban oleh Metral secara detail juga. Prajurit itu akan menggunakan cambuk. Ya, mungkin beberapa di antara kita sudah pernah tahu bentuk cambuknya seperti apa. Bukan cambuk tali rafia. Ya. Tetapi cambuk ini terbuat dari tali kulit. Tali kulit yang dijalin dengan bola-bola logam metal yang diikat ke dalam cambuk kulit tadi. Ya. Ketika cambuk itu mengenai daging, tentu punggung Yesus waktu itu, bola-bola itu akan menyebabkan memar yang dalam. Dan tentu di dalam cambukan itu ada pecahan-pecahan tulang. Tajam tentunya. Pecahan-pecahan tulang. Dan ketika dicambuk itu, maka dia akan merobek. Akan merobek. Bukan hanya memar, tetapi merobek daging. Bahkan dikatakan gini, punggung yang tercabik sehingga bagian tulang belakang sampai terekspos, sampai kelihatan oleh sayatan yang sangat dalam. Saudara, kita aja kalau kena pisau, ibu-ibu di dapur, kita potong bawang, kena pisau, aduh itu sakitnya bukan main. Ya. Ini dengan cambuk bola metal yang berat, dan juga ada pecahan-pecahan tulang disikat ke punggung Yesus. Gambarnya kira-kira demikian. Ya. Jadi ada cambuk dari kulit, ya, lalu tulang, serpian tulang tajam, lalu ada bola-bola metal kecil, dan itu dicambukkan ke bagian belakang Yesus. Bahkan seorang sejarawan Kristen yang namanya Eusebius,
bahkan menyaksikan menyaksikan penghukuman pada orang lain tentunya. Pencambukan ini begitu mengerikan. Dia katakan gini di dalam data history, bahwa orang yang dicambuk itu luka pembuluh darahnya itu betul-betul terbuka, terlihat, dan otot-otot ya, lalu organ-organ dalamnya bahkan ya, organ-organ dalamnya itu terlihat ya, terekspos ketika dicambuk dengan cambuk yang ada tulang tajamnya dan seterusnya dan sebagainya. Nah, bahkan ada yang mengatakan banyak orang meninggal sebelum sampai ke Golgota. Banyak orang yang gak tahan di tempat eksekusi yang penuh darah itu, mereka udah mati sebelum dibawa ke Golgota. Jadi ini satu kesaksian historis bahwa penghukuman ini gak main-main. Penghukuman ini betul-betul serius. Paling tidak korban akan mengalami yang namanya, kalau di dalam dunia kedokteran itu, hypovolemic shock. Artinya orang yang dicambuk selama 39 cambukan bahkan bisa lebih itu mengalami hypovolemic shock. Dan orang yang mengalami hypovolemic shock ini itu jantungnya udah berdetak cepat ya, karena bayangkan jantung itu berdetak cepat tetapi darahnya itu mulai habis. Ya. Lalu orang yang mengalami hypovolemik ini juga akan mengalami semacam halusinasi, dan karena tubuhnya kekurangan cairan, ya, bahkan ginjalnya akan mengalami kerusakan karena ginjal itu tidak menghasilkan urin karena mempertahankan volume air di dalam volume darah dan air di dalam tubuhnya dan seterusnya dan sebagainya. Jadi saya kira ini satu pengamatan dari Metral ya, menandakan bahwa ini enggak main-main. Ada yang mengatakan Yesus pingsan, kayaknya enggak deh. Lalu dia lanjutkan, belum selesai. Di Golgota, tadi di Getsemani, tempat eksekusi, dan di Golgota, pergelangan tangan dan kaki Yesus dipaku menancap di crossbar dengan paku yang meruncing tajam sepanjang 5-7 inci. Ini detail sekali dari Metral. Banyak lukisan-lukisan yang kita lihat Yesus dipaku di tangannya di sebelah mana? Sini ya, di telapak. Tetapi Metral percaya bahwa bukan di telapak. Yesus dipaku dengan paku 5-7 inci itu di pergelangan. Karena kalau di telapak itu nggak make sense, karena di telapak itu dia bisa robek. Karena akan menanggung beban tubuh daripada si korban penyalipan itu. Lalu di pergelangan itulah yang paling make sense, karena dia akan menembus saraf medianus gitu ya. Satu saraf terbesar di tangan kita. Jadi di tangan kita itu kan banyak saraf gitu ya. Nah, salah satu yang penting di dalam tangan kita itu ada saraf medianus. Dan ketika itu dipukul di situ dengan paku, nah kita bisa kebayangin betapa mengerikannya di sana ya. Dan Yesus yang tergantung di atas kayu salib itu perlahan mengalami sesak nafas. Ini bukan imajinasi, tetapi ini sebuah analisis medis. Ketika saraf medianus dipukul, lalu kita tahu tadi luka bekas dari pencambukan itu masih menganga dengan lebar, dan Yesus mengalami sesak nafas yang hebat, dan akan melambat tentunya pernafasannya. Tersengal-sengal gitu ya. Lalu saat seseorang memperlambat nafasnya, ini analisis Metral, dia mengalami apa yang disebut sebagai asidosis pernapasan. Di mana karbon dioksida dalam darah terlarut dalam asam karbonat yang menyebabkan keasaman darah itu meningkat. Dan ini akhirnya menyebabkan detak jantung itu tidak teratur. Ya, kalau sekarang itu istilahnya aritmia. Detak jantung yang tidak teratur, tapi ini aritmianya udah radikal banget nih, udah strong aritmia. Bahkan dapat membuat gagal jantung. Dan bahkan banyak sejarawan yang menceritakan ada orang yang mengalami gagal jantung itu. Tentu perkembangan medis waktu itu kan belum secanggih sekarang, tetapi orang percaya semua ini alur kronologinya ini sangat make sense gitu ya, sangat make sense. Nah, lalu kita tahu di dalam Injil disaksikan ketika Yesus, kita bayangkan sudah
tersengal-sengal nafasnya, sudah sesak nafas yang sangat hebat. Yesus tahu bahwa ia berada di saat kematian, dan disitulah dia berkata, "Ya Bapa, ke dalam tangan-Mu kuserahkan nyawaku." Bapak Saudara tahu sesak nafas itu rasanya gimana? Baru Desember 2023 saya kena penyakit Helicobacter pylori di lambung. Saya bingung kenapa bakteri bertahan di lambung. Kata dokter ini bakteri yang paling bandel di lambung. Ya. Dia resisten terhadap asam lambung. Jadi bakteri itu yang membuat saya sesak napas setiap hari. Wah, ternyata baru tahu saya sesak napas itu nggak enaknya setengah mati. Ya. Mau tidur salah, mau duduk salah, mau tidur baringan ke kanan salah, ke kiri salah. Jadi saya benar-benar waktu itu beli alat kompresan itu, air panas, saya selalu taruh di perut saya itu sepanjang hari. Jadi sesak nafas itu nggak enak. Ya. Jadi saya bisa ngebayangin sedikit banyak, bisa merasakan sebetulnya apa yang dirasakan Kristus, tentunya lebih dahsyat ketimbang pergumulan saya. Gagal jantung yang dialami Yesus itu mengakibatkan terkumpulnya cairan di membran sekitar jantung yang disebut efosi perikardial, serta di sekitar paru-paru juga itu terisi dengan cairan yang disebut efosi pleura. Nah ini menarik, satu fakta yang menarik dari Metral, ini menarik karena di dalam LAI itu yang ditombakkan kepada prajurit Roma itu bagian apa? Yang kita sering baca di LAI dan mungkin di bagian lambung. Kalau kita baca bahasa aslinya di dalam terjemahan Inggris, NIV, ESV, itu sama-sama pakai istilah his side. His side, sampingnya. Memang nggak jelas his side ini merujuk apa, kemana. Makanya LAI nampaknya kayaknya lambung deh. Kayaknya lambung, kayaknya itu yang paling make sense. Tetapi dari penjelasan Metral, yang paling make sense itu adalah ketika tombak itu bukan ke lambung. Tetapi kemana? Ke rongga dada kanan, melintang sampai ke jantung. Itu yang ditusuk. Sehingga gambarannya nanti ya, ada, nah seperti ini ya. Di rongga dada melintang sampai ke jantung dan itu membocorkan membran tadi. Cairan itu. Makanya ketika Yohanes menyaksikan tombak itu mengenai his side-nya Yesus itu, sampingnya Yesus, apa yang keluar? Darah dan air. Darah dan air. Dan ini satu pengamatan menarik dari Metral ya, mengenai apa yang terjadi pada Yesus waktu itu, jantung dan paru-parunya sudah dipenuhi dengan air. Maka prajurit Roma memastikan kematian Yesus dengan menusukkan tombak ke satu bagian dada Yesus, dan tombak itu nampaknya menembus paru-paru kanan dan masuk ke jantung. Jadi ketika tombak itu dikeluarin, gitu ya, maka ikut keluar juga cairan-cairan itu dan tentu darah. Atau yang disebut efusi perikardial dan efusi pleura. Nah, yang pertama tadi medical evidence, sehingga Strobel diyakinkan, oke, dia belum puas gitu ya. Ini baru yang pertama, kita masuk ke section kedua, the evidence of missing body. Yang salah satu juga lokus atau hal yang diperdebatkan oleh banyak orang. Kita tahu bahwa kubur kosong yang diimani sebagai simbol kebangkitan adalah representasi utama dari klaim Yesus adalah divine, Tuhan. Kubur kosong itu sebagai simbolik penting di dalam kehidupan Kristen. Maka kalau kita Natal biasanya perkakasan kita pakai kubur kosong. Nggak ada sesuatu di dalamnya, bukan? Jadi kubur kosong itu sebagai simbol yang kuat. Ya, di 1 Korintus 15 ayat 17 ya, Paulus di dalam 1 Korintus 15 mengatakan tentang kebangkitan Yesus. Tanpa kebangkitan tidak ada iman Kristen. Ya. Tanpa ada kebangkitan tidak ada harapan. Makanya seorang teolog Katolik ya, saya di sini mengutip Gerald O. Collins, a profound sense. Christianity without the resurrection is not simply Christianity without its final chapter. It is not Christianity at all. Jadi kekristenan tanpa kebangkitan itu bukan kekristenan tanpa bab akhir. Bahkan dikatakan kekristenan tanpa kebangkitan itulah kekristenan, bukan kekristenan sama sekali. Karena kebangkitan itu yang menjadi poros di dalam iman kekristenan, kebangkitan.
Maka dari itu kebangkitan di dalam hidup Kristen itu dia memberikan the supreme vindication of Jesus' divine identity. Dia memberikan sebuah pengesahan, sebuah legitimate ya, bahwa Yesus itu betul-betul Allah. Dia menang atas kematian. Kebangkitan juga adalah the proof of his triumph over sin and death. Itu sebuah pembuktian atas kemenangannya di atas dosa dan kematian. Lalu it's the foreshadowing of the resurrection of his followers. Jadi kebangkitan Yesus itu sebagai pattern sebetulnya, bayang-bayang akan kebangkitan kita kelak di masa yang akan datang ketika Kristus datang kedua kalinya bagi mereka yang mati di dalam Kristus. Lalu yang terakhir, kebangkitan Kristus itu it's the basis of Christian hope. Dia adalah basis, dia adalah dasar dari pengharapan Kristen. Tanpa ada kebangkitan, tidak ada pengharapan. Karena kalau tanpa kebangkitan, kita hidup hanya di sini dan untuk kini. Untuk apa kita mikirin masa depan kalau tidak ada kebangkitan? Maka dari itu yang membuat hidup kita berharga, hidup kita itu bernilai di mata Tuhan, salah satu aspek yang terpenting adalah kebangkitan. Jadi saya kira ini menjadi sebuah kebenaran yang harusnya meresap bukan hanya di dalam kepala kita, tetapi seluruh keberadaan diri kita ketika kita bekerja dan seterusnya, itu harusnya kebangkitan itu menjadi poros, penting, pusat di dalam kehidupan pengharapan iman Kristiani. Nah nanti kita akan elaborasi aplikasinya di akhir. Nah, ada satu bantahan yang paling terkenal ketika bicara tentang kebangkitan Yesus, itu adalah the body stolen theory. Yang tadi Pak Wilhelmus ya ada mention ya, tubuh Yesus itu dicuri. Dicurinya oleh siapa? Ya macam-macam ya, ada dicuri oleh murid-murid Yesus ya, ada juga dicuri oleh para perampok. Karena waktu itu kan para perampok itu berkeliaran ya. Para perampok, ya begal seterusnya ya. Teori ini menyatakan bahwa tubuh Yesus dicuri atau oleh pengikutnya atau orang lain untuk menciptakan ilusi kebangkitan. Kalau para murid dicuri, karena Yesus gak bangkit-bangkit, dicuri, maka dibuat narasi tandingan bahwa Yesus itu bangkit. Waduh, ini satu bantahan yang paling keras gitu ya. Nah, kita akan melihat bagaimana Strobel mengulik atau menginvestigasi masalah ini. Dia bertemu dengan satu dokter yang terkenal di dunia apologetika, tadi udah dimention Pak Wilhelm. Nah itu William Lane Craig ya, kalau Bapak Ibu pernah dengar nama ini, William Lane Craig. Seorang filosofer dan apologis Kristen ternama yang sering terlibat dalam forum-forum debat internasional dengan mereka yang mengklaim diri mereka ateis, agnostik, bahkan yang skeptis. Jadi dia nampaknya sudah ketemu mungkin ratusan atau ribuan bahkan orang-orang yang mendaku dirinya sebagai ateis, agnostik, dan skeptis. Jadi pengalamannya dia untuk memberikan sebuah argumentasi, ya sekali lagi tidak kaleng-kaleng. Karena sekali lagi Strobel tidak sembarangan memilih orang menjadi partner dialognya. Pada tahun 1973, Craig menempuh program filsafat agama di Trinity Evangelical Divinity School, TEDS, di Chicago. Itu tempat dia belajar di bawah bimbingan Norman Geisler, ya, orang Jerman. Pada tahun 1975, Craig nampaknya mengambil doktornya 2 ya. Doktoral dalam bidang filsafat di Birmingham. Dan di sana dia mempelajari kebangkitan untuk pertamanya dan meraih gelar doktor dalam bidang teologi di Munich, ya, di Jerman. Jadi orang ini ekspertis dalam bidangnya. Kita lihat analisis Craig ya. Lalu ditanya oleh Strobel, bagaimana kau membuktikan bahwa tubuh Yesus itu tidak dicuri, gitu ya? Atau betul-betul Yesus itu mati dan dimakamkan oleh seorang yang di dalam Injil dikatakan Yusuf dari Arimatea. Yang pertama, Craig dengan yakin mengatakan gini. Yang pertama, kita harus melandaskan perbincangan mengenai kebangkitan Kristus dari 1 Korintus 15 ayat 3 sampai 7, kita buka Alkitabnya. Karena kita adalah umat sola scriptura. Ya. Kita buka 1 Korintus 15. 1 Korintus 15 ayat 3 sampai 7. Ya. Kita akan baca bergantian. Saya ayat 3. Ya. Nanti Bapak Ibu Saudara 4 dan seterusnya. Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu,
yaitu apa yang telah kuterima sendiri, yaitu bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci. Bahwa ia telah menampakkan diri kepada Kefas dan kemudian kepada ke-12 muridnya. Selanjutnya yang menampakkan diri kepada Yakobus, saudari Yesus, kemudian kepada semua rasul. Bapak Saudara, ini satu bagian yang sangat penting bagi orang-orang yang memang menuntut bukti ya, apakah Yesus itu betul-betul mati dan dikuburkan di dalam makam itu. Nah, Paulus di sini itu menegaskan sebuah credo. Credo itu creed, I believe, aku percaya. Makanya setiap minggu kita credo pengakuan iman rasuli dimulai dengan aku percaya. Jadi ini credo mula-mula yang bisa terdeteksi oleh kita dalam Alkitab, yaitu Kristus mati, Kristus dikuburkan, Kristus bangkit, ya. Itu kan sebetulnya ya poin-poin itu sudah ada di pengakuan iman rasuli kita yang hari ini gitu ya. Tapi ini bentuk mula-mula tentang pengakuan iman Kristiani. Dan dari mana Paulus mendapatkan ini? Karena dia katakan aku terima. Terima dari siapa? Nah, banyak para ahli mengatakan Paulus itu menerima dari Petrus dan Yakobus. Tidak lama selang ketika Paulus itu bertobat, percaya kepada Yesus, perjalanan ke Damsyik, dia bertemu dengan Yesus, lalu dia bertemu dengan para rasul lain seperti Petrus dan Yakobus. Disitulah Petrus dan Yakobus memberikan sebuah kredo penting, Yesus mati, bukan langsung bangkit ya, Yesus dikuburkan, dan Yesus bangkit. Artinya ada satu tradisi di sini, ada tradisi oral kalau saya katakan, karena bangsa Yahudi itu punya namanya oral tradition, mengajarkan kepada anak, makanya Ulangan 6 itu ya, dimanapun kau berada ya, apa yang kau lakukan, terus memberitahukan kepada anak-anakmu ya, jadi iman, itu oral tradition. Jadi itu betul-betul diturunkan kepada Paulus, dan sekarang Paulus di dalam surat 1 Korintus 15 menurunkannya kepada jemaat Korintus. Bahkan sampai hari ini, kita sebagai orang percaya di 2025 ini diturunkan secara tradisi iman yang memuat poin-poin penting, Yesus mati, Yesus dikuburkan, dan Yesus bangkit. Jadi Yesus benar-benar dikuburkan? Iya. Oleh siapa? Catatan Injil mengatakan ada seorang yang bernama Yusuf Arimatea tadi. Ya. Nah ini dia. Catatan keempat Injil itu sama-sama menyaksikan satu orang ini. Injil Matius, Markus, Lukas, Yohanes sama-sama mention nama ini. Yusuf dari Arimatea menangani mayat Yesus sampai pada pemakamannya. Jadi Injil ini sama-sama orang yang berbeda ditulis, tetapi mereka sepakat bahwa ada yang namanya Yusuf itu. Maka secara logika nggak mungkin mayat Yesus itu terlantar. Atau bahkan dimakan oleh anjing liar. Ini satu teori yang diungkapkan oleh seorang yang namanya John Dominic Crossan. Dia ada di satu gerakan yang namanya The Historical Jesus Seminar di Amerika. Itu sekelompok orang para ahli PB, perjanjian baru ngumpul Jesus Seminar ini, ngambil PB, lalu mereka warnain. Kalau warna kuning itu perkataan Yesus yang asli, warna merah ini bukan perkataan Yesus yang asli, dan seterusnya. Jadi Alkitab Jesus Seminar ini melihat mana yang asli dan mana yang tidak. Dan salah satu yang palsu itu adalah kebangkitan Yesus, dikasih mungkin warna merah. Palsu. Makanya dia mempunyai satu teori, mayat Yesus ketika diturunkan dari kayu salib, itu dibiarkan begitu saja. Tidak ada itu namanya Yusuf Arimatea itu. Dan mayat itu dibiarkan begitu saja, dan banyak wild dog gitu ya, anjing-anjing liar itu memakani tubuh Yesus. Jadi nampaknya nggak make sense lah gitu ya. Injil keempat-empatnya, 4 orang yang berbeda melihat satu peristiwa, ada seorang yang namanya Yusuf dari Arimatea menangani mayat Yesus. Ada catatan lain dalam Injil tentang kuburan Yesus. Oh kan kuburan Yesus dijaga, betul ya. Waktu itu kan orang-orang Farisi itu takut. Karena Yesus pernah bernubuat kepada mereka, 3 hari aku akan bangkit ya kan.
Lalu supaya ini nggak betul-betul kejadian, kita jaga. Jadi mereka minta ke Pontius, Herodes untuk diminta penjaga. Entah penjaganya ini siapa, karena Alkitab tidak jelas. Apakah itu penjaganya dari Romawi sendiri atau dari orang-orang Yahudi sendiri. Tetapi intinya dijaga. Tetapi yang menarik, ini dia. Craig mengatakan gini, saya tidak menganggap kisah penjaga itu merupakan aspek penting dari bukti kebangkitan. Maksudnya tentang apakah tubuh Yesus dicuri atau tidak. Tetapi ini satu fakta yang menarik. Teori tubuh Yesus dicuri oleh para murid itu sudah dibantah sejak lama. Kenapa? Karena ketika kita membaca perjanjian baru, tidak ada keraguan dalam diri para murid untuk sungguh-sungguh percaya akan kebangkitan itu. Yang mereka beritakan sampai mati. Makanya nggak heran mereka kumpul di satu tempat, betul? Dan mereka itu menunggu. Tetapi Yesus mengagetkan mereka karena seperti Yesus itu kayak apa? Pahlawan Marvel yang bisa menembus dinding gitu. Tapi mereka yakin di dalam pikiran sebagai murid bahwa Yesus pernah mengatakan, aku akan bangkit. Sedikit banyak yang mereka percaya tentang janji Yesus itu. Jadi sebenarnya teori tubuh Yesus dicuri oleh para murid itu sudah banyak dibantah. Dan yang kedua, nggak mungkin murid-murid itu mencuri tubuh Yesus karena itu hukumannya mengerikan. Barang siapa yang ketahuan mencuri, wah itu murid tidak mengambil resiko yang besar seperti itu, gitu ya. Nah, bantahan terhadap kebangkitan Yesus selanjutnya, ini sedikit lagi ya, itu adalah kontradiksi. Ini mungkin kita pernah sadari ya. Seorang yang namanya Charles Stapleton mengatakan 4 deskripsi Injil tentang peristiwa kebangkitan Yesus itu perbedaannya sangat mencolok. Sehingga tidak dapat direkonsile atau didamaikan satu sama lain. Saya ambil contoh ya. Dalam Injil Matius, ketika Maria Magdalena dan Maria lainnya tiba menjelang fajar di kubur, ada sebuah batu di depannya, terjadi gempa bumi yang dahsyat dan seorang malaikat turun dan menggulingkan batu itu. Sedangkan di dalam Injil Markus, para wanita tiba di kubur saat matahari terbit dan batu itu telah terguling. Di dalam Injil Lukas dikatakan ketika para wanita tiba saat fajar menyingsing, mereka mendapati batu itu telah terguling. Nampaknya ada perbedaan pencatatan antara Matius, Markus, dan Lukas. Yang lain. Dalam Injil Matius, seorang malaikat duduk di atas batu di luar kubur. Dan dalam Injil Markus, seorang pemuda berada di dalam kubur. Di dalam Lukas, ada 2 pria di dalam kubur. Nah, ini bantahan-bantahan yang coba diberikan oleh orang luar gitu ya, tentang kontradiksi-kontradiksi ini. Dalam Injil Matius, para wanita yang hadir di kubur, Maria Magdalena dan Maria lainnya. Dalam Injil Markus, para wanita yang hadir di kubur adalah 2 Maria dan Salome. Ada Salome di sini. Dalam Injil Lukas, Maria Magdalena, Maria ibu Yesus, dan para wanita lain hadir di kubur. Perbedaan pencatatan. Yang terakhir, contoh yang terakhir. Dalam Injil Matius, 2 Maria bergegas keluar dari kubur dengan ketakutan dan kegembiraan yang besar. Mereka berlari untuk memberitahu para murid. Dalam Injil Markus, mereka berlari keluar dari kubur dengan ketakutan dan tidak mengatakan apapun kepada siapapun. Dalam Lukas, para wanita melaporkan kisah tersebut kepada para murid yang tidak mempercayai mereka. Jadi nampaknya ada angle-angle perspektif yang berbeda nih dari Injil Matius, Markus, dan Lukas. Dan itu dipakai sebagai objek penyerangan terhadap iman kepada kebangkitan. Ya, toh Alkitab bukan aja kontradiksi satu sama lain gitu ya. Bagaimana kita bisa percaya kebangkitan itu nyata atau tidak gitu ya. Nah, ini analisis Craig ya. Saya kira ini jawaban yang menarik ya. Dari kacamata sejarawan, ada inti sejarah dalam cerita itu sebetulnya, yang keempat Injil itu, yang dapat diandalkan dan dapat dipercaya. Meskipun detail-detail sekunder tadi, matahari terbit, ya, fajar menyingsing dan seterusnya, hari masih gelap. Meskipun detail-detail sekunder itu mungkin berbeda satu sama lain. Dia memberikan argumentasi seperti ini. Sebelum itu ya. Dia mengutip Michael Green mengatakan gini, memang benar bahwa penemuan kubur kosong itu dijelaskan secara berbeda-beda dalam berbagai Injil. Tetapi jika kita menerapkan kriteria yang sama, seperti yang kita terapkan pada sumber-sumber sastra kuno lainnya, maka bukti-bukti yang ada cukup kuat sebetulnya. Dan masuk akal untuk menyimpulkan bahwa kubur itu memang ditemukan kosong.
Dengan kata lain, walaupun detail-detail sekunder dari keempat penulis ini mungkin agak beda cara pembahasaannya, tetapi sebetulnya satu intinya, tentang kubur kosong. Di dalam sastra kuno itu seperti itu. Sebelum intinya apa sih sebetulnya di dalam tulisan Injil, keempat Injil ini, di dalam narasi kebangkitan, kubur kosong. Makanya detail-detail sekunder berbeda satu sama lain itu karena dilihat dari perspektif orang yang berbeda. Ya, saya mungkin kalau hidup hari ini, saya dengan teman saya melihat peristiwa yang sama. Mungkin secara deskriptif bisa beda. Tapi kejadiannya satu. Misalkan dia katakan gini ya. Misalnya saat kunjungan ke kubur, kata dia. Seorang penulis mungkin menggambarkan hari itu masih gelap. Tetapi penulis lain mungkin mengatakan, oh hari mulai terang. Tetapi itu seperti orang yang optimis dan pesimis, yang berdebat tentang apakah gelas itu setengah kosong atau setengah penuh. Tahu Bapak Ibu, ada gelas kan setengah isinya. Orang bilang, oh ini setengah kosong. Yang satunya bilang apa? Oh ini setengah penuh. Satu objeknya, tapi dua cara pendeskripsian yang berbeda. Yang satu lihat setengah kosongnya, ngelihat kosongnya, yang satu ngelihat isinya yang setengah. Jadi perbedaan perspektif itu lumrah di dalam sastra kuno seperti itu dengan melihat satu peristiwa yang sama. Tetapi sebetulnya yang terpenting daripada keempat Injil ini sama-sama ingin menekankan apa? Bahwa satu poin ini. Lalu bagaimana kita mendamaikan ini? Markus mengatakan bahwa para wanita itu tidak memberitahu siapapun. Dan Injil lainnya mengatakan bahwa mereka melakukannya. Nah, lalu analisis Craig mengatakan gini. Ketika Anda melihat teologi Markus, ini pentingnya kita terus belajar Alkitab. Belajar tentang pendalaman Alkitab, karena di sini kita bisa melihat secara komprehensif. Ketika Anda melihat teologi Markus, ia suka menekankan rasa kagum, takut, teror, dan penyembahan di hadapan yang ilahi. Jadi, reaksi para wanita ini melarikan diri dengan rasa takut dan gemetar. Dan tidak mengatakan apapun kepada siapapun karena mereka takut. Semuanya ini merupakan bagian dari gaya sastra dan teologisnya Markus, penulis. Markus ini Yohanes Markus ya Bapak Ibu, temannya Petrus. Bisa jadi hal tersebut adalah keheningan sementara. Mereka takut sementara. Mungkin mereka itu seperti speechless gitu ya, nggak bisa berkata-kata sementara. Lalu dengan gayanya Markus sebetulnya, yang tidak secara eksplisit dikatakan oleh Markus, sebetulnya di dalam Injil lain kita bisa katakan para wanita ini pada akhirnya menceritakan apa yang mereka lihat tentang kubur kosong itu kepada para murid yang lain. Artinya apa? Gaya bahasanya Markus. Jadi ini penting sekali kita belajar tentang background daripada kitab-kitab. Nah yang menarik ini, apakah kita bisa percaya, oke, Maria Magdalena dan perempuan-perempuan lainnya, ada Salome dan seterusnya. Apakah kita bisa percaya pada saksi-saksi itu? Mereka wanita loh. Wah, emang kenapa kalau wanita? Lalu Craig mengatakan gini, tentu saja para wanita ini adalah sahabat Yesus. Namun jika Anda memahami peran wanita dalam masyarakat Yahudi abad pertama, yang luar biasa adalah bahwa kisah kubur kosong ini justru mention wanita-wanita ini. Kenapa? Karena wanita di dalam masyarakat Palestina awal itu adalah di anak tangga sosial ya, itu yang paling rendah wanita ya, second class gitu ya, dan anak-anak juga. Bahkan dikatakan gini, ada satu perkataan dari seorang rabi kuno, biarlah hukum ini, firman hukum dibakar daripada diberikan kepada wanita. Wah ini sangat seksis ya, sangat merendahkan wanita. Dan berbahagialah orang yang anak-anaknya laki-laki, tetapi celakalah mereka yang anak-anaknya perempuan. Jadi secara konteks Yahudi waktu itu, perempuan itu ya sekali lagi underestimate ya. Jadi dipandang sebelah mata. Tetapi yang luar biasanya, narasi kebangkitan Yesus melibatkan perempuan sebagai the first, kalau saya katakan the first rasul, katakan ada yang satu ahli mengatakan dia adalah seperti tanda kutip rasul wanita pertama gitu ya. Karena dia menyaksikan kebangkitan Yesus. Ada seorang penulis gitu mengatakan demikian. Nah, yang terakhir kita sampai
Dia diyakinkan oleh Craig ya mengenai argumentasi tadi. Yang terakhir ada the evidence of appearances. Jadi tentang penampakan Yesus gitu ya. Nah, yang terakhir ini Strobel mendatangi seorang yang namanya Dr. Gary Habermas. Habermas ini sarjana Kristen yang menekuni tema kebangkitan Kristus dengan sangat mendalam, ya, dengan sangat mendalam. Karena dia mendalami doktor filsafatnya di Michigan State University dan disertasinya yaitu hasil karya akhirnya di dalam S3-nya itu adalah The Resurrection of Jesus, The Rational Inquiry. Jadi satu penelusuran rasional tentang kebangkitan Yesus. Jadi ini benar-benar ngelotok di kepalanya, itu buat disertasi nggak mudah. Jadi dia betul-betul menganalisis dengan tajam di dalam disertasinya. Nah, bagaimana analisis Habermas? Apakah kebangkitan itu benar-benar peristiwa sejarah? Karena tidak ada seorang pun yang duduk di dalam kubur itu, betul? Tidak ada yang menyaksikan mayat Yesus itu bangkit, melepaskan kain, katakanlah kain mayatnya itu ya. Lalu dia mulai berdiri dan berjalan keluar dan mengagetkan para penjaga dan seterusnya. Nggak ada saksi di dalam kubur itu. Wah, ini para penggonjang-penggonjang iman. Ya. Mana ada orang, apakah kita bisa mengatakan kebangkitan itu kredibel? Nggak ada orang yang menyaksikan itu. Ya. Nah, maka Habermas menjawabnya dengan diplomatis tentu ya. Because science is all about causes and effects. Ya, jadi karena ngomongin kita secara generally ya, secara umum, kalau kita ngomong ilmu pengetahuan kan ada penyebab, ya, ada efek, ya, ada sebab dan akibat. Kita nggak mungkin lihat dinosaurus betul, tetapi kita ketemu fosilnya. Kita nggak tahu penyakit kita tuh originate-nya dari mana, tetapi kita taunya gejala-gejalanya. Mungkin nggak ada seseorang yang tahu tentang pembunuhan di satu tempat, tetapi polisi, investigator, atau orang seperti Lee Strobel ini bisa melacak, menelusuri bukti-bukti yang ada di lapangan untuk mengatakan orang ini dibunuh, bukan bunuh diri. Orang ini minum racun, bukan dicekik dan bukan karena apa, pukulan atau apa. Jadi karena itu dari bukti-bukti yang ada, maka sebenarnya kita bisa menelusuri jejak-jejak itu. Nah, apakah Yesus yang telah mati benar-benar menampakkan diri kepada murid? Pertanyaannya. Jangan-jangan murid itu halusinasi. Orang halusinasi itu dia akan melihat yang enggak. Ya saya punya teman, dia kena skizofrenia. Jadi dia cerita ke saya, setiap dia mau tidur, dia selalu mengatakan ada seseorang datang ke kamarnya. Padahal nggak ada siapa-siapa. Ini skizofrenia, halusinasi. Jadi orang bisa nggak terjadi sebuah anomali psikologis di dalam diri para murid? Itu pertanyaan yang umum ya. Nah, menurut Habermas, sekali lagi, catatan Korintus ini membantu kita, khususnya Korintus 15. 1 Korintus 9 ayat 1 dikatakan, Paulus melihat sendiri Yesus ketika di perjalanan ke Damsyik. Dia berjumpa dengan Yesus. Dan 1 Korintus 15 ayat 8 dengan jelas bahwa ya Yesus itu betul-betul dikuburkan, lalu dia bangkit. Dan dia menampakkan pertama kepada Petrus. Dan kepada ke-12 Rasul, lalu kepada 500 pengikutnya, lalu yang terakhir, gelombang terakhir ya batch 3-nya ketemu Yakobus dan rasul-rasul yang lain. Jadi saya kira ini satu kesaksian yang kredibel ya, untuk mengatakan Yesus menampakkan diri kepada para murid. Jika bagian penampakan Yesus terhadap para muridnya merupakan event yang begitu krusial, kenapa tidak ada satu orang pun sejarawan termasuk Josephus mencatat itu? Nah ini satu pertanyaan lebih lanjut untuk menggoyahkan jawaban Habermas. Lalu dikatakan oleh Habermas ini ya, ini lincah ya Habermas dalam menjawab. Josephus, orang sejarawan Yahudi, mula-mula dia hidup 60 tahun setelah penyalipan Yesus. Josephus, kemungkinan besar Josephus tidak tahu tentang hal itu. Kemungkinan besar yang pertama, mungkin saja terjadi. Atau dia memilih untuk tidak menyebutkannya. Yang masuk akal, karena kita tahu Josephus bukan murid Yesus, dia orang Yahudi. Jadi kemungkinan ini dua. Ya, kenapa Josephus banyak mencatat tentang Yesus, tetapi bagian ini tidak dicatat oleh dia. Gitu ya. Nah, lalu
singkat aja ya, ini nanti mungkin kita bisa diskusikan. Bagaimana dengan satu pandangan ini? The most reliable early manuscripts and other ancient witnesses do not have Mark 16:9-20. Jadi banyak katanya manuskrip awal itu tidak ada sebetulnya bagian Markus 16 ayat 9-20 yang sebetulnya ini adalah bagian penting tentang penampakan Yesus. Tetapi banyak orang mengatakan ini bagian yang ditambahkan kemudian hari oleh editor. Jadi bukankah ini membuktikan bahwa kebangkitan Yesus itu adalah legenda? Legenda, karena bagian ini ditambahkan di kemudian hari. Nah lalu apa jawabnya Habermas? Menurut tradisi gereja, Markus adalah rekan saksi mata Petrus. Bukankah aneh jika Markus tidak menyebutkan bahwa Yesus menampakkan diri kepada Petrus? Namun perlu dicatat bahwa Markus memang mention Petrus di dalam Markus 16 ayat 7. Jadi nampaknya ada sesuatu yang aneh gitu ya. Kenapa kalau kita katakan itu penambahan kemudian hari ya? Kenapa si Markus tidak mention Petrus di dalam narasi kebangkitan. Nah jangan lupakan juga bahwa kredo 1 Korintus 15 tadi, Yesus mati, Yesus dikuburkan, Yesus bangkit, dan seterusnya, itu mendahului semua Injil. Artinya apa? Kredo itu lebih tua daripada Injil, karena Injil baru ditulis tahun 50-an sampai 100, Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Ya. Jadi kredo itu sudah bergulir secara oral di tengah masyarakat Yahudi Kristen dan orang-orang Gentiles yang pagan, yang tadinya pagan jadi Kristen dan seterusnya, itu kredo itu sudah begitu tua. Maka kita harus percaya bahwa 1 Korintus 15 itu memberikan sebuah kredo yang kredibel, pengakuan iman yang bisa kita percaya. Bahkan ketika saya coba telusuri, ada nggak ya bapak-bapak gereja awal-awal, misalkan Irenaeus, Justinus Martir mengutip Markus? Ada. Jadi di dalam tulisannya, Irenaeus seorang bapak gereja, itu di tahun 180 itu mengutip Markus 16 ayat 19. Artinya apa? Dia percaya bahwa bagian Markus 16 ayat 9-20 itu adalah bagian daripada Markus itu sendiri. Bukan penambahan dan redaksional di kemudian hari. Jadi saya kira ini argumentasi dari Habermas. Nah ini dia. Atau jangan-jangan para murid itu mengalami halusinasi, mengatakan bahwa Yesus benar-benar bangkit dan menampakkan dirinya di hadapan mereka. Nah, di sini seorang pakar psikologi namanya Gary Collins ditanya sama Strobel, benar gak ya halusinasi itu bisa massal sifatnya? Halusinasi massal. Kalau kerasukan massal mungkin bisa iya. Karena ada film tuh kerasukan massal, buruh pabrik, itu true story, benar-benar kerasukan massal satu pabrik. Tapi kalau halusinasi massal bisa terjadi, Pak Gary Collins. Kata Gary Collins, nggak mungkin terjadi. Karena halusinasi itu merupakan kejadian yang bersifat individual. Nggak mungkin halusinasinya secara massal. Nggak mungkin kita di tempat ini tiba-tiba berhalusinasi secara massal. Halusinasi itu selalu sifatnya individual dan sifatnya subjektif. Dan itu kesimpulan dari Collins ya. Nah ini saya lewatin saja. Nah, di konklusi. Jadi konklusi daripada buku ini ya itu ditutup dengan karena bukti-bukti itu, ketiga bukti tadi. Aku sekarang percaya Yesus adalah anak Allah. Jadi ini sebuah necessary for me to receive the free gift of forgiveness. Ya, jadi seterusnya lah. Akhirnya karena bukti-bukti itu meyakinkan bahwa Yesus itu betul-betul bangkit dan adalah anak Allah. Ya. Aku menjadi anaknya, gitu ya, dan seterusnya. Nah, namanya juga bedah. Berarti ada satu pisau yang saya pakai ya. Tentu saya tidak hanya mendeskripsikan, tetapi setidaknya posisi saya sebagai reviewer, sebagai pembaca, saya nampaknya memberikan sebuah angle penting ya, memberikan satu masukan penting buat tulisan Strobel ini ya. Ini dia, mungkin saya berikan dalam bentuk grafik seperti ini ya. Kalau kita bicara tentang kebangkitan Yesus, maka tidak bisa tidak ada 4 elemen ini. Elemen fakta, historis, elemen makna, teologis, elemen kuasa, transformatif, dan yang terakhir, elemen siapa, relasional. Apa yang ditulis oleh Strobel sebetulnya hanya mencakup 2 pertama, betul? Fakta secara historis,
Dia pergi ke sana kemari bertemu dengan orang-orang hebat hanya untuk mengumpulkan fakta secara historis. Dan juga sedikit banyak ketika fakta itu dibeberkan di hadapannya, dia mencoba memberikan sebuah meaning making. Ya, sebuah pembuatan makna, yaitu makna teologis bagi hidupnya. Makanya diakhiri dengan apa? Karena Yesus bangkit, maka aku menjadi anaknya. Makna teologis. Tetapi di dalam tulisan ini tentu, ya, karena keterbatasan ruang tulisan yang hanya 90 halaman tentu tidak bisa mencakup semuanya. Tetapi saya ingin menambahkan sebetulnya ketika kita bicara tentang kebangkitan Yesus, maka kita juga bicara tentang elemen yang ketiga dan keempat, yaitu kuasa dan siapa. Kenapa? Karena di dalam Alkitab jelas sekali bahwa orang-orang yang berjumpa dengan Yesus mengalami kuasa kebangkitan itu. Salah satu di dalam sejarah gereja, Polikarpus, kalau Bapak Ibu pernah dengar nama ini, ya katanya secara sejarah dia adalah murid langsung dari Rasul Yohanes. Ketika dia ditarik oleh tentara Roma dan akan dieksekusi, dia diberikan satu kesempatan menyangkal Yesus ya. Dia bilang, 86 tahun saya percaya Yesus. Mengapa saya harus menyakiti hatinya? Ya, dengan menyangkal dia sekarang. Kira-kira begitu. Tetapi ada orang yang lupa catatan selanjutnya sebelum dia dibakar. Ada seorang yang menulis, stenografer ya. Kalau dulu kan orang lisan terus dicatat. Nah itu ada orang yang mencatat perkataan terakhir Polikarpus sebelum dibakar. Itu tulisannya adalah, panjang sih. Tetapi intinya dia ingin mengatakan, aku percaya kebangkitan. Aku percaya Kristus Allah yang bangkit, maka mereka yang percaya kepadanya akan dibangkitkan. Jadi itu satu poin penting tentang kebangkitan, dan itu memberikan sebuah kuasa transformasi dalam kondisi situasionalnya pada saat itu ketika dieksekusi mati. Diberikan sebuah iman dan keberanian dalam dirinya untuk setia pada Kristus yang bangkit itu. Ya. Nah, yang terakhir, siapa? Tentu ketika kita bicara tentang kebangkitan Kristus, itu sudah dikatakan oleh Paulus. Yang ku kehendaki, kita sama-sama baca yuk, 1, 2, 3. Yang ku kehendaki ialah mengenal dia, dan kuasa kebangkitannya, dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan dia dalam kematiannya, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan darinya. Jadi Paulus sendiri mention tentang aspek relasional. Ketika Filipi ini ditulis, sebetulnya Paulus itu sudah melewati berpuluh-puluh tahun hidupnya sebagai misionaris dan pastor jemaat. Dan di akhir menjelang hidupnya, beberapa tahun kemudian, dia tetap tidak berubah hasratnya. Yang ku kehendaki adalah mengenal dia. Kata mengenal itu sangat relasional. Kata mengenal itu sangat personal. Artinya, dia percaya Yesus yang bangkit bukan hanya sebagai fakta. Dia percaya kepada Yesus yang bangkit bukan hanya sebagai makna teologis. Bukan hanya dia mengalami kuasa transformasi dari Kristus. Tetapi dia terus menjalin persekutuan setiap hari dengan Kristus yang bangkit. Nah, saya kira ini masukan, ya, penambahan lah, bukan masukan. Penambahan saya dari aspek beda buku, ya, dari buku The Case for Easter ini ya. Terima kasih, ini dari saya, Pak Jimmy. Apa nih? Habis ini apa nih? Oh, Pak Williams. Ya, makasih untuk bagian pertamanya Pak ya. Mungkin ada bagian-bagian yang selama kita dengar ini ada hal-hal yang kita tergelitik gitu ya, atau kita ingin bertanya gitu ya. Bapak Ibu bisa siapkan, bisa tulis. Kita akan break selama 10 menit, ada snack sedikit. Nanti kita akan balik dalam 10 menit, dalam 5 menit gitu ya. Karena waktu, jadi dalam 5 menit kita akan balik. Gitu ya, siapkan. Kemudian ada kertas, nanti dengan penginjil Jimmy yang akan bagikan. Ya, silakan break dulu. Tadi penjelasan Bapak kan mungkin ada satu peristiwa, terus ada beberapa orang lain yang melihat, jadi ada perspektif yang berbeda lah. Nah, suaranya kurang Pak,
bagaimana memahami dan menjelaskan untuk dua lokasi kubur Yesus di Holy Land itu ya, di Israel itu, memahami dua lokasi kubur Yesus, yang satu yang dipercaya Katolik, yang satu yang dipercaya oleh Kristen gitu. Maksud saya kalau tadi dua perspektif gitu ya bisa lah dimengerti gitu, tapi ini secara fisik ada dua gitu. Jadi itu sebenarnya seperti apa gitu kejadiannya gitu. Ya, makasih itu sih. Ya, saya pribadi belum kesana sih Bu ya. Saya menjawabnya secara ini aja, alur berpikir aja ya Bu ya. Tadi kan Ibu mengatakan ada yang versi Yahudi ya, ada versi Kristen. Nah, perlu ditelusuri juga sebetulnya yang versi Kristen itu sebetulnya siapa? Sekelompok orang, kan pasti itu teori dari sekelompok orang yang percaya. Atau itu betul-betul dari Kristen mula-mula, pernah ditelusuri nggak Bu? Di lokasi itu ada kayak di dalamnya tuh kayak ada sumur besar yang dipercaya itu adalah Yusuf Arimatea, karena yang bisa punya kayak tempat penyimpanan anggur sedemikian besar itu hanya orang kaya, dan orang kaya zaman dulu tuh di mereka percayanya itu Yusuf Arimatea. Jadi ada kayak itunya lah, miniatur sejarahnya gitu di tempat itu. Iya. Nah itu sebetulnya argumentasi yang menguatkan juga, dipercaya itu tempatnya. Terus ketika kita berdiri rada ke seberang gitu, memang seperti ada bukit yang bentuknya memang seperti tengkorak gitu. Cuma yang saya bingung itu rada jauh sih ya sama yang Katolik punya versi. Kalau Katolik punya versi itu yang menguatkan deket sama Via Dolorosa. Yang Katolik itu beda lokasi juga? Beda lokasi. Oh. Ya itu, makanya saya bingung Pak. Ada Via Dolorosanya, terus endingnya di satu gereja yang dipercaya ada salib Tuhan, yang mereka kalau ke situ biasanya cium-cium lah di situ, cium-cium salibnya seperti itu Pak. Ini isu yang menarik sih ya, soal lokasi, ada berbagai versi ya, tapi gini Bu, oke lah kita ngomongin lokasi, tapi saya kira ini secondary, perkara yang secondary sebenarnya, yang kedua. Karena yang pertama itu tetap bahwa makna daripada kebangkitan itu apa. Entah ngapain kita, mana yang asli gitu ya, untuk apa gitu. Kayak misalkan saya analogikan dengan wajah Yesus seperti apa sih? Ada yang gondrong, ada yang kumis kan, ada yang tirus, ada yang kalau di medieval itu di satu abad pertengahan Yesus itu digambarkan agak tembem gitu kan. Nah jadi saya kira analogi yang mungkin bisa saya pakai itu seperti itu. Ya mungkin itu perkara para arkeolog Kristen untuk menemukan sebenarnya mana yang asli. Karena saya sendiri bukan arkeolog. Tetapi balik lagi sebetulnya the important point-nya itu apa gitu di dalam kita bicara tentang kubur kosong itu, kuburan Yesus itu. Itu secondary, makanya saya katakan tadi, secondary hal things gitu ya. Itu sih. Enggak, karena dia kan tujuannya adalah untuk proving ya, membuktikan sebetulnya secara argumentasi. Karena kenapa nggak dimention letak kuburannya? Mungkin jangan-jangan menurut William Craig itu sebuah isu yang kurang relevan juga. Untuk apa kita mencari yang mana nih kuburan Yesus gitu? Secara arkeologi mungkin itu penting, tetapi secara teologis atau secara sejarah misal, orang-orang sejarawan gitu, mungkin itu kurang relevan gitu maksudnya untuk di dalam diskusi-diskusi mengenai kebangkitan Yesus. Itu sih Bu. Saya tidak mendiskreditkan atau mengecilkan perkara itu, tapi tadi saya katakan secondary thing gitu. Sebagai hal yang kedua gitu. Seperti halnya Yesus seperti apa sih penampakan wajahnya. Sampai hari ini nggak ada yang tahu kan Yesus seperti apa penampakan wajahnya. Nah itu analogical aja sih, analogi. Itu sih Bu. Tapi menarik juga ya, mungkin suatu saat kalau ada kesempatan saya cari tahu sendiri nanti. Oke, saya boleh tanya nggak Bu? Ketika Ibu ke sana mendalami nggak? Maksudnya perkara perbedaan lokasi ini akhirnya menimbulkan ekses apa sih? Menimbulkan perdebatan apa gitu? Maksud sampai sejauh mana gitu? Ya kalau kita mau mempercayai segala sesuatu ya kita mau
mempercayai itu komplit ya Pak ya. Seperti Tuhan Yesus lahir udah jelas di Bethlehem, jelas itu. Tapi kok ending meninggalnya ini bisa ada 2 lokasi yang lumayan gitu, berbeda gitu. Berbeda banget naturnya. Yang satu tuh Via Dolorosa tuh pasar-pasar gitu kayak yang kalau kita ibu-ibu biasa suka ini bisa hilang. Di satu sisi itu bukit gitu. Iya, makasih. Kalau di perspektif saya Bu ya, ini kan bisa salah. Kalau Katolik mengklaim bahwa ini tempat kuburan Yesus berbeda dengan seperti versi Protestan gitu ya. Ya mungkin bisa kita ragukan juga karena kan Katolik itu kan tanpa mendiskreditkan mereka juga ya, tanpa mengecilkan mereka. Katolik kan banyak percaya tentang relik-relik kudus gitu ya. Bahkan mereka percaya bahwa darahnya Yesus, tetesan darah Yesus itu masih disimpan oleh mereka di Vatikan. Jadi agaknya kok kayak gitu kayak agak jauh ya gitu ya. Mungkin secara logical argumennya kira gitu sih Bu. Ya, oke. Oh iya, Musa Cianto ada. Dikit aja ya, dikit aja. Sorry minta izin Pak Yeri. Iya Pak. Memang yang Bu Santi sampaikan itu sedikit banyak ada beberapa faktor lain menurut saya. Karena kota Yerusalem itu sendiri kota yang dihancurkan, dibangun. Jadi ketika kita ke Yerusalem akan selalu menemukan ada batu yang lebih tua, batu yang lebih tua, batu lebih tua. Artinya yang sekarang itu dikatakan sebagai kubur dan bahkan kalau kita ke Yerusalem tua ada 2 versi. Saya mungkin agak ke tengah supaya rekan-rekan yang di sini nggak terlalu noleh nanti lehernya keceklek begitu. Ada 2 versi yaitu antara Katolik dengan yang Ortodoks. Itu pun pintu dibukanya aja kadang-kadang bisa bikin berantem. Sementara ada versi yang di luar. Dan yang disebut Via Dolorosa sekarang yang banyak pasar, yang disebut banyak dikuasai orang Palestina, itu pun sudah mengalami berbagai perubahan karena ketika masuknya Ottoman, sempat Yerusalem dikuasai oleh Muslim. Artinya apa yang sekarang itu belum tentu adalah faktualnya, meskipun mungkin ada, tetapi juga tidak mudah karena ada faktor komersialisasi. Kita ke Bethlehem, ke tempat Church of Nativity, itu di sana bahkan lukisan-lukisan aja diberikan kalungan dan orang mencantumkan ada uang segala macam karena itu menjadi sesuatu yang dikomersialkan. Maka agak sulit kalau kita mencoba menelusuri dari secara yang kita lihat sekarang nih. Meskipun katanya itu adalah tempat historisnya apa, persisnya agak sulit. Manusia sangat ingin konkret karena manusia tidak mau yang tidak pasti. Kalau bisa pasti nih di sini. Yang jelas pasti apa? Sejarahnya ada. Kotanya ada, batu yang lebih tua ada. Dikatakan di sini, di situ. Artinya apa? Memang ada beneran. Kalau nggak ada beneran, nggak mungkin sampai ada versi Ortodoks, versi Katolik, versi Protestan. Makanya dari situ, sekalipun the real one kita nggak tahu, malah bagus kalau kita nggak tahu. Kalau kita tahu artinya apa? Nanti jadi klinik. Tempatnya dicari, tempatnya dikasih ini itu. Cuman the real one pasti ada. Sebab sampai muncul perkembangan seperti ini. Mungkin begitu, sorry sedikit saya jump in karena ini menarik sekali. Sebab memang pasti banyak orang pengen tahu. Pastinya yang mana sih? Mungkin gitu Pak Yeri. Jadi jawabannya kita nggak tahu nih real yang mana. Yang menariknya juga kan ada dualisme begitu ya. Kenapa kagak ada ahli atau siapa deh yang concern juga untuk Iya. Ya, mungkin nanti coba saya dalami lagi Bu ya, karena itu memang perkara arkeologi ya, ilmu-ilmu dengan metodologi yang berbeda gitu. Dan itu cukup udah makan waktu yang sejarah mungkin yang cukup panjang. Iya. Gak terlalu mudah langsung. Iya. Ya mungkin kalau ada yang mau support saya ke Yerusalem. Iya betul. Mungkin kalau udah pernah pergi lebih kebayang ya Pak Yeremia ya. Supaya saya langsung ke TKP melihat. Musa kayaknya pernah pergi juga ya Musa ya. Pernah ya, Musa ya pernah ya. Oh iya. Oke, kita berikan kesempatan buat rekan yang lain ya. Terima kasih Ibu Santi. Thank you Bu. Ya silakan Pak Pauluk. Kalau ada rekan-rekan yang mau bertanya lewat tulisan boleh angkat tangan ya. Kita akan kasih kertasnya sekarang. Sambil yang langsung boleh bertanya. Sebenarnya mungkin ini lebih apa ya? Maksudnya aku tergelitik dengan ini. Saya cuma berpikir gini, kan ini argumentasi ya, kalau isi agak benar ya. Kan kejadian ini adalah abad tahun 80 orang Israel kan keluar, diusir ya. Kemudian hampir 2000 tahun kemudian baru Israel balik. Kemudian ada pengembangan ada beberapa itu dan maksudnya
saya argumentasi kayak baik Allah itu kan ketutup ke bawah. Ya ketutup bawah, berarti kan dikorek. Jadi kolam Siloam kan juga di bawah. Jadi saya ada terpikir kritik ke Pak Bu Santi itu, saya ingin tanya, saya nggak pernah ke sana. Apakah itu tanah kubur itu ada di atas atau di bawah? Kalau di atas kemungkinan besar itu nggak asli, dugaanku ya. Mestinya dia harus dapatnya di bawah tanah. Hah? Di bukit. Tapi maksudnya bukit tapi kan ketutup, maksudnya apakah dia ketutup enggak gitu? Yang itu aku tanya. Yang mana tuh? Yang Oke. Ko Pauluk mungkin bisa langsung pertanyaannya. Jadi pertanyaannya apa yang ingin disampaikan adalah, biar bisa ini lebih. memang apakah di bawah atau di atas? Kalau yang secara umum apakah dia kan secara umum kan terkubur oleh sejak waktu ya selama 1000 tahun kemudian. Saya kata ini analisa cara mendeteksi itu benar atau enggak, itu apakah ini analisa saya benar nggak gitu, salah analisa saya. Karena kayak kolam Siloam, baik Allah itu memang ketutup di bawah. Ya. Apa benar nggak seperti itu? Ya, thank you. Sekali lagi saya tidak berani berspekulasi karena saya tidak punya data yang sahih tentang dunia arkeologi. Karena kalau saya ngebayangin arkeolog itu kan sebetulnya kerjaannya berat ya. Kayak misalkan waktu itu saya nonton National Geographic mengenai penemuan makam Firaun yang keberapa gitu ya. Itu kan di Mesir itu kan ada satu wilayah itu saya lupa. Jadi itu betul-betul mereka bertahun-tahun mengorek-ngorek kubur Firaun, siapa dah namanya, susah tuh ya. Tapi akhirnya ketemu gitu. Dan itu menurut saya nggak mudah gitu ya untuk menemukan, mengidentifikasi karena gap waktu kita dengan yang terjadi 2000 tahun yang lalu itu kan sangat panjang dan tadi betul kata Musa kan banyak ya tadi peruntuhan Bait Allah 80 segala macam itu kan sebenarnya gitu ya. Sedikit banyak itu kan ini ya mempengaruhi bentuk kontur tanah dan lokasi. Ya bentuk bangunan-bangunan yang asli dan ya karena saya bukan ahli bangunan kuno jadi saya nggak berani berspekulasi apa atas di bawah gitu ya. Oke, kayak kalau saya nangkep tadi mungkin pertanyaan Ko Pauluk lebih ke lokasi lagi ya, kira-kira lokasi ya. Tadi mungkin tadi Pak Yeremia mungkin karena belum pernah juga ke sana. Iya, mungkin disponsori boleh. Enggak bercanda ya. Bercanda. Jadi secara lokasi mungkin itu ya. Mungkin penjelasannya seperti yang tadi udah disampaikan oleh Pak Yeremia dan Musa Cayanto. Mungkin cukup ya kalau lokasinya mungkin sejauh ini itu kayaknya ya Pak Yeremia. Atau mau tambahin lagi soal lokasi? Cukup ya? Berani berspekulasi. Siap. Yang lain juga cukup ya. Oke, jadi ada pertanyaan lain kah yang terkait dengan materi hari ini juga yang mau disampaikan secara langsung? Silakan, ada Ibu Aileen di sana, boleh bertanya. Kita ada waktu bertanya maksimal sampai 12 lewat 10 ya, rekan-rekan. Jadi kita ada waktu kurang lebih 25 menit. Oke, dari tadi kan kita lihat bagaimana Lee Strobel ini dari yang nggak percaya karena semua yang dia cari tahu ini dia akhirnya jadi percaya. Sebaliknya saya tuh punya teman yang tadinya Kristen karena dia kuliah belajar arkeologi dia menemukan kalau ternyata benar manusia itu adalah yang dari monyet, teorinya Darwin ya. Darwin. Dan akhirnya sekarang dia nggak percaya Tuhan lagi. Jadi sebenarnya pencarian kita akan hal-hal yang kita sebenarnya ya kita sebagai orang yang percaya juga kita pasti kan penasaran, kita pengen tahu benar nggak sih yang kita percaya gitu kan. Pencarian kita terhadap hal ini bisa menyebabkan kita antara kita lebih percaya atau jadi tidak percaya gitu. Sampai sebatas mana kita sebagai orang Kristen seharusnya bisa tahu batasan gitu. Ya, oke. Di dalam kekristenan itu ada satu aliran teologi namanya teistic evolution.
TI kalau kita katakan. Kemarin ada satu anak juga baru selesai defense skripsinya mengenai theistic evolution. Jadi dia mencoba untuk mensinergikan iman Kristen, khususnya Genesis 1 itu ya, penciptaan itu dengan fakta tentang di lapangan, di dalam ilmu biologi dan seterusnya, perubahan morfologi manusia semacam. Nah, bagi theistic evolution, tanpa membuang Tuhan ya, gitu, tanda kutip ya, mereka tetap percaya bahwa ya ilmu pengetahuan dan iman Kristen bisa disinergikan, bisa diintegrasikan, dan mereka menginterpretasi ulang tentang kisah penciptaan yang ada di Genesis 1, dan mereka percaya ketika Adam, mungkin manusia pertama lah katakanlah, manusia pertama diciptakan itu dalam bentuk kayak ya apa yang kita sebut hari ini seperti Planet of the Apes gitu kan. Tapi enggak betul-betul yang monyet banget gitu, tapi mungkin ada morfologi sedikit banyak yang mengenai seperti kera itu. Tanpa meninggalkan iman kepercayaan bahwa ada satu waktu di mana manusia itu diciptakan. Nah, kenapa ada orang-orang tertentu yang tadi seperti teman Cici ya tadi ya, yang belajar fakta ini akhirnya tidak percaya. Saya kira iman Kristen sekali lagi itu bukan perkara tentang rasional. Karena ada saya sangat memegang ini karena apa? Karena banyak teman saya juga yang belajar di universitas, saya lupa tuh ada satu, adalah, pokoknya sains lah gitu ya, saya lupa jadinya. Jadi dia jadi nggak percaya, dia berdebat dengan saya tentang neurologi yang sekarang lagi booming segala macam. Dan bagi dia, ketika kita mengulik-ngulik neurologi itu sebetulnya nggak ada Tuhan di sana gitu ya katanya. Nah jadi sebetulnya balik lagi, iman Kristen itu sebenarnya titik berangkatnya apa? Makanya saya dikuatkan dengan satu perkataan dari Agustinus, Bapak Gereja Kristen, karena dia juga belajar tentang ilmu pengetahuan. Ada yang mengatakan bahwa kalau kita belajar tentang evolusi, mau nggak mau kita juga belajar tentang Agustinus. Di satu studi sekarang ini, dia mengatakan credo ut intelligam gitu ya. Artinya apa? Saya percaya supaya saya mengerti. Artinya iman Kristen bukan hanya tentang aspek intelektualitas saya mengerti, tetapi titik berangkat atau starting point kita tetap adalah faith. Saya percaya supaya saya mengerti. Tentu ada banyak hal misteri seperti yang tadi saya angkat kasusnya Markus 16 dan seterusnya. Siapa yang bisa mengulik sumber asali, karena katanya sih ada dua sumber yang tidak mencantumkan Markus pasal terakhir itu ya, Sinaiticus dan Vaticanicus ya. Itu enggak ada. Nah, lalu ada satu penulis mengatakan itu di luar kemampuan kita untuk menelusuri secara historis dan seterusnya. Itu misteri, tanda kutip ya. Tetapi Tuhan biarkan misteri itu, kata dia nih, bagus. Tuhan itu membiarkan ketidakpastian ini untuk kita tetap mengaktifkan iman kita juga gitu. Credo ut intelligim. Saya percaya maka saya mengerti. Kenapa banyak orang yang semakin belajar ini itu makin tidak percaya? Karena mungkin betul-betul mengandalkan akal budinya. Sekarang saya lagi ngajar anak tingkat 1 itu Gen Z semua. Itu critical thinking semua, thinker semua. Jadi mereka bertanya, Tuhan sebelum nyiptain dunia ngapain? Lah, saya nggak tahu ya. Masa saya... Mungkin Tuhan menciptakan surga dan neraka buat enggak ya, itu spekulasi. Jadi ada banyak hal yang tidak kita mengerti. Tuhan sebelum menciptakan dunia, Genesis 1 enggak ada, dan sebelumnya apa? Jadi banyak hal yang tidak kita mengerti dalam dunia ini. Makanya saya berpegang pada kata Tuhan kepada Ayub kan. Hei Ayub, di mana engkau ketika dunia ini diletakkan dasarnya? Di mana engkau? Artinya kadang kita manusia itu terlalu, kalau bahasanya C.S. Lewis itu, kita menuding Tuhan seperti di court pengadilan gitu ya. Tuhan ini, padahal kita ini siapa gitu. Itu sih Ci. Jadi memang iman Kristen balik lagi ya, faith seeking understanding. Bahwa iman kita bukan iman yang buta, iman yang terus mencari pemahaman. Tetapi satu saat kita akan menemukan tadi hal-hal yang tidak bisa kita jawab, baik secara historical maupun secara theological gitu kan. Ada banyak hal yang tidak bisa jawab gitu loh. Itu sih. Iya. Oke. Masih ada satu pertanyaan lagi ya, silakan. 9-20 itu. Saya kebetulan kemarin lagi baca renungan, terus juga ditulis itu kalau bagian ini nggak ada di manuskrip awal ya. Manuskrip sama saksi mata tuh nggak ada ayat 9-20 ini. Nah itu, ini. Jadi itu dari mana gitu?
Nah, saya usulkan ke Contoh dan Musa buat satu seminar lagi dengan pembicara Michael Licona. Karena Michael Licona pernah diundang orang Amerika khusus di Indonesia khusus bahas itu berhari-hari gitu ya. Sedikitnya gini, saya memberikan gambaran perdebatannya yang tadi saya mention. Bahwa di manuskrip paling tertua yang dipercaya, Sinaiticus dan Vaticanicus, kalau nggak salah saya lupa, itu dua manuskrip tertua itu tidak mencantumkan Markus pasal terakhir itu. 9 ke itu kan ya, dan seterusnya. Dia berhenti di 8. Artinya berhenti di Maria yang mengunjungi kubur Yesus dan seterusnya. Dia tidak sampai yang itu. Bahkan kayak ESV, NIV kayaknya dicantumkan juga bahwa ini di dalam manuskrip aslinya tidak ada gitu. Tetapi siapa yang bisa membuktikan sekali lagi secara kritis, apakah ada manuskrip tertua lagi selain Sinaiticus dan seterusnya gitu kan? Nah ini saya kira ya perkara tidak ada yang secara lagi kayak Dedi Musa bilang the real one-nya itu ya. Maksudnya ada pandangan ya? Mungkin Pak Yeremia perlu sampaikan juga kenapa bisa ada perbedaan variasi teks itu kan. Saya dikit aja ya, dikit aja. Kan kalau zaman dulu kan belum ada percetakan, belum ada mesin fotokopi. Jadi orang itu menyalin. Masalahnya ketika misalnya teks itu sampai di saya. Teks itu ketika saya baca, mungkin saya berikan imbuhan dikit. Mungkin saya memikirkan apa, saya imbuhin di situ. Ketika mau dikopi, orang yang mengkopi nggak tahu itu imbuhan atau asli. Akhirnya muncul ada tambahan, ada perbedaan, variasi. Cuman teks kuno Alkitab itu sangat banyak dan terdokumentasi dengan baik. Ketika para ahli memikirkan, memang ditemukan di teks yang paling kuno yang ditemukan. Kok bagian ini nggak ada? Tapi kalaupun bagian ini nggak ada, itu tidak menyebabkan kontradiksi terhadap kesaksian Alkitab yang lain. Tidak mengurangi. Kalau yang menerima juga teks itu justru memberikan kesaksian yang baru. Jadi memang di antara para ahli sendiri, menerima nggak menerima itu selalu ada dua kubu. Tapi bagian itu, kalaupun itu katakanlah kita nggak terima, just a portion yang kecil saja sebenarnya. Dan kalaupun itu nggak ada, tidak membuat kesaksian kebangkitan Kristus itu nggak ada. Karena ada di Injil-Injil lain dan 1 Korintus 15. Yes. Jadi sudah, tadi saya mau menekankan lagi memang kredo yang di 1 Korintus 15 itu kan lebih tua ketimbang yang Injil-Injil. Karena Injil ini kan baru ditulis kan 50 ke atas gitu. Sedangkan kredo ini sudah beredar bahkan setelah Yesus bangkit dan seterusnya itu sudah kredo itu sudah terbentuk gitu. Jadi kalaupun ya balik lagi. Bahkan ada yang mengatakan bukan Injil, Markus itu bukan Injil tertua. Ini studi lebih lanjut ada yang mengatakan Matius. Jadi di dalam dunia biblika. Nah balik lagi bahwa sekali lagi menekankan poin Musa tadi. Tidak berarti ya iman kepada kebangkitan itu menjadi sia-sia atau menguap. Tapi karena ada 1 Korintus 19 yang menjadi kredo yang kredibel tadi. Gitu. Oke. Cukup ya untuk Aileen ya. Oke, ada lagi rekan-rekan, kita masih punya waktu sekitar 15 menit ya. Kalau ada mau pertanyaan yang langsung atau ada yang tertulis kah? Langsung ya, Owen. Oh ada dua orang ya, nanti Pak Ferry dulu, habis itu akan Owen ya. Udah kita tag baik. Dua orang. Kenalin, saya Ferry ya, ingin bertanya ya. Dalam pendekatan buku ini, Lee Strobel kan menggunakan pendekatan jurnalisme ya. Ingin bertanya, kenapa Lee Strobel hanya memilih pakar yang pro untuk kebangkitan? Kenapa tidak menggunakan pendekatan yang lebih berimbang, menggunakan narasumber yang skeptik? Ingin bertanya alasannya. Thank you. Nah ini masukan juga buat Sri. Kadang banyak juga masukan buat buku ini, dia nampaknya selektif ya. Dia secara selektif mengambil sumber-sumber yang kayaknya nampaknya mendukung presuposisi iman dia. Tetapi kenapa dia nggak mengambil sumber lain ya? Tanya kepada Sri juga sih Pak, bukan kepada saya sih. Karena saya tidak berkuasa untuk menyuruh Strobel. Tapi mungkin bisa jadi di buku-buku dia yang lain dia ada mention tentang pandangan kontradiktifnya. Mungkin pandangan tandingannya gitu. Karena buku dia banyak kan ya. The Case for Christmas, The Case for Christ gitu ya. Tadi Cici cerita dia habis baca itu. Nggak tahu di buku itu ada nggak dia mention pemikir yang
kontra kekristenan. Ada. Tapi sedikit banyak kalau kita cermat baca bukunya Lee Strobel yang tadi, dia ada kok masukin kayak misalnya John Dominic Crossan. Itu satu tokoh yang nggak percaya Yesus bangkit itu. Yang tadi yang saya mention dimakan anjing lah gitu. John Dominic Crossan, Bart Ehrman, itu kan orang-orang yang tadinya Kristen meninggalkan imannya, sekarang jadi agnostik. Jadi ada juga sih sebetulnya, walaupun tidak banyak dan tidak sistemik seperti dia berwawancara dengan William Lane Craig, Matt Terrell dan seterusnya. Tapi saya kira itu masukan yang sahih sih. Masukan yang yang baik buat si Strobel itu. Tapi mungkin cari di YouTube deh. Strobel mungkin pernah berdialog dengan orang yang berbeda pandangan dengan dia. Karena Lane Craig juga banyak berdebat dengan orang-orang yang tidak percaya dengan kebangkitan. Itu sih Pak. Tapi kalau dari buku memang tidak memuat itu sih. Saya setuju juga dengan Bapak. Oke, itu sih. Itu aja ya Pak Yeremia. Terima kasih. Kita lanjut ke yang berikutnya. Silakan dengan Owen. Halo, aku cuma mau tahu aja seberapa kredibel sih itu Alkitab itu, karena sama ini itu ngasih evidence itu dari Alkitab gitu. Terus can we consider Alkitab itu sebagai historical evidence? Bisa jadi kan penulisan dibuat sama orang yang biasa aja gitu deh. Maksudnya dibuat sama maksud aku bisa aja kayak fable Alkitab itu. Jadi kenapa kita bisa Ya, kenapa saya mulai dengan starting point bahwa kenapa sih kita percaya Alkitab? Tentu kita harus membedakan, sepakat bahwa Alkitab bukan pertama-tama dia bukan historical book yang betul-betul buku sejarah seperti yang lainnya. Yang kedua, dia bukan buku sains. Kita nggak bisa menemukan dinosaurus di dalamnya. Kita tidak bisa menemukan hal-hal yang bersifat sains di dalamnya. Tapi yang pertama-tama kita sepakat bahwa ya Alkitab itu sufficient. Dia cukup bagi perkembangan pertumbuhan iman kita. Karena itulah dia ditulis gitu. Dan kalau bicara tentang perkembangan kanonisasi panjang ya. Kita mulai dari Perjanjian Lama itu ya. Lalu muncul di gereja mula-mula bagaimana muncul 27 kitab Perjanjian Baru, itu di Athanasius namanya. Di dalam surat Paskahnya kepada jemaatnya dia menuliskan, aku percaya 27 kitab ini sebagai firman Tuhan, itu dia. The Word of God gitu. Nah, kenapa kita percaya Alkitab gitu sebagai firman Allah? Selain daripada Roh Kudus yang bekerja dalam diri kita, ini penting karena Calvin menekankan itu, the internal witness. Jadi satu kesaksian internal yang Roh Kudus kerjakan dalam hati kita sehingga kita percaya bahwa Alkitab ini firman Allah, satu hal. Yang kedua, bahwa kenapa kita percaya Alkitab ini adalah firman Allah, karena Alkitab ini bayangkan turun-menurun beribu-ribu, beratus-ratus tahun dari konsili pertama diadakannya Nikea ya. Jadi saya kira itu kredibel karena ada providensia Allah yang meneruskan Alkitab ini sampai kepada komunitas kita hari ini gitu. Jadi ya ini sekali lagi theological argumen teologis gitu. Kalau secara historis ya mungkin itu bisa dijelaskan panjang lebar. Proses kanonisasi itu maksudnya pembukuannya gimana tuh. Kan tadinya mencar-mencar ya. Dulu kan Alkitab bukan yang satu kayak gini LAI nih. Terpencar-pencar perkamen, papirus gitu ya. Nah sekarang ditemukan gitu ya, tahun berapa itu para ahli mengatakan dikompilasi menjadi ya gitu sih. Tetapi ya tradisi itu penting sih menurut saya. Tapi bukan tradisionalisme. Ada seorang yang namanya Jaroslav Pelikan mengatakan, tradition is the living faith from the saints. Jadi iman yang hidup dari orang-orang kudus yang dipakai Tuhan sepanjang zaman. Tradisionalisme itu adalah iman dari orang yang iman yang mati dari orang yang hidup. Tradisionalisme itu kan kayak gini ya. Ada satu cerita yang seringkali saya ulang-ulang. Jadi ada satu gereja, mau khotbah contaunya tiba-tiba ada kucing. Kucingnya ganggu, akhirnya diminta OB, kucingnya diikat. Sampai bertahun-tahun pendeta ini sudah tidak ada. Muncul generasi baru. Pendeta ini mau khotbah, tolong kucingnya diikat, padahal kucingnya nggak ngapa-ngapain. Itu tradisionalisme, iman yang mati dari orang hidup. Jadi kadang jangan-jangan gereja bisa terjebak dari tradisionalisme itu. Tapi tradition, ya apalagi apostolic tradition atau tradisi para rasul, itu tradisi yang
memunculkan iman yang hidup dalam diri kita. Karena kita percaya itu betul-betul di-preserve oleh Tuhan sendiri itu di sepanjang abad dan tempat. Itu sih. Oke. Singkatnya begitu. Nah itu kalau mungkin saya juga pernah baca buku Lee Strobel yang lain, The Case for Christ. Nah itu mungkin cocok. Kayaknya lebih dasar Owen, lebih ke situ ya. Owen bisa lebih dalam ke situ ya, tapi memang salah satu yang mungkin saya pernah ingat tuh, kenapa salah satunya kita mempercayai kredibilitas Alkitab itu karena memang itu berasal dari orang-orang yang paling dekat dengan Yesus gitu loh, sumber terdekat gitu kan. Kan kayak kita main kuda bisik ya. Orang makin jauh dengar beritanya tuh makin nggak jelas gitu ya. Nah sumber-sumber Yesus ini berasal dari orang terdekat dan dipelihara dengan hati-hati. Ya, di sepanjang sejarah itu salah satu alasan kita percaya Alkitab dari yang sekarang gitu ya. Mungkin kalau saya pernah ingat dari bukunya Lee Strobel juga yang satu lagi. Wah. Nah itu boleh juga tuh nanti next di bedah explore lebih dalam juga Pak Yeremia ya. Di bedah contoh. Saya waktu itu dulu pernah dibahas soalnya. Oh benar ya? Pak Yeremia pernah dibedah. Oh oke. Tapi udah lama sekali waktu itu. Waduh. Gitu. Iya. Itu mungkin ya, sedikit teringat. Thank you, Pak Yeremia cukup? Oke, sekarang ya masih ada waktu 10 menit lagi rekan-rekan. Kalau masih ada rekan-rekan yang ingin bertanya dipersilakan. Ya. Oke, selamat siang. Selamat siang. Kita tahu kalau Alkitab itu kan terdiri dari Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru ya. Yang saya mau tanyakan, kenapa kok untuk orang-orang Yahudi yang mereka tidak percaya dengan perjanjian baru itu bisa terjadi? Karena alasan saya bertanya, mungkin teman-teman kita yang beragama lain ya, mereka itu bisa yang kayak semacam ada sedikit ledekan gitu. Kok kalian orang Kristen yang sama-sama percaya Alkitab, tetapi ada orang Yahudi yang malah tidak percaya dengan perjanjian baru? Mungkin itu aja pertanyaan. Ya, thank you. Ini pertanyaan yang mendasar tapi penting ya. Ya saya kira kenapa orang Yahudi tidak sampai melanjutkan ke PB ya Pak ya. Jawaban sederhana ya mereka menolak Kristus. Karena PB menceritakan tentang penggenapan perjanjian lama. Kalau kita bacakan di perjanjian lama, kitab-kitab para nabi itu sedikit banyak kan digenapkan walaupun belum fulfill. Belum dipenuhi sepenuh-penuhnya karena sifatnya masih akan yang datang. Tetapi kenapa mereka tidak percaya? Kita bisa baca dengan jelas di Injil kenapa orang-orang Farisi menolak Yesus. Kenapa mereka yang mengatakan Hosana pada hari ini ketika mau salibkan dia gitu kan. Jadi dengan mulut yang sama mereka memuji Tuhan, dengan mulut yang sama mereka menyangkal Tuhan. Jadi sebetulnya kenapa PB nggak diterima oleh mereka ya karena mereka tidak percaya Yesus itu sebagai Tuhan. Gitu. Yang kedua, kenapa Alkitab orang percaya itu di dalamnya masih ada, kalau di dalam orang Yahudi namanya Hebrew Bible, tapi kalau kita kan namanya ya perjanjian lama, gitu kan. Torah juga kita percaya kan, Kejadian dan seterusnya. Sebetulnya tidak ada yang salah kenapa ada tulisan orang Yahudi di sana, karena kan kekristenan itu kan kalau saya gambarkan lahir di dalam rahim Judaism, lahir di dalam konteks Yahudi bukan? Bahwa iman kita itu kan iman sebetulnya makanya dikatakan Judeo-Christian faith. Apa? Ya, Judeo-Christian faith. Artinya iman kita juga berakar di dalam keyahudian. Kan? Kalau kita nanti belajar tentang Allah Trinitas, maka kita mulainya dengan apa? Keesaan Allah. Keesaan Allah kan sangat ditekankan oleh orang Yahudi. Echad, kan? Satu. Monoteisme gitu kan. Tetapi kita bedanya apa? Echadnya kita itu plural. Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus itu Pak. Mungkin singkatnya begitu. Makanya disebut Judeo-Christian faith. Gitu. Cukup? Ya cukup Pak. Ya. Oke. Masih ada terakhir. Aus saya, aus. Oh iya, Pak ini boleh minum dulu ya. Yeremia pertanyaan susah-susah ya. Sudah banyak ditanyakan. Silakan Pak Yeremia boleh minum dulu. Terakhir rekan-rekan ada waktu 5 menit lagi. Kalau masih ada pertanyaan dipersilakan. Kalau masih ada. Mungkin kesaksian kali ya. Boleh kalau. Nggak terakhir maksudnya kesaksian. Okay. Boleh kalau ada menyampaikan sesuatu. Opini feedback. gitu, pandangan gitu. Nggak harus pertanyaan. Ya, nggak harus pertanyaan. Jadi kalau ada feedback ya terhadap apapun itu. Boleh juga rekan-rekan kalau ada. Gitu ya. Atau mau tadi sedikit merespon mungkin dari pertanyaan-pertanyaan yang ada. Boleh kalau ada boleh. Terakhir ya.
Bapak. Pak Pikarsa ya. Iya. Oke, saya sedikit aja. Kalau saya lihat paparan yang disampaikan tadi, berarti sebenarnya apa yang disampaikan oleh pengarang buku itu intinya mengkonfirmasi bahwa Tuhan Yesus itu pernah mengalami kematian dan bangkit kembali. Ya. Jadi sebenarnya saya lihat kuncinya di situ yang mau disampaikan. Nah, kemudian beberapa pakar-pakar yang jadikan cross reference mengkonfirmasi itu juga. Nah, karena itu pula ini pengetahuan baik untuk memperlengkapi kita kalau ketemu beberapa sanggahan di luar ya. Saya pun di dalam pertemuan dengan saya orangnya suka ngumpul-ngumpul dengan orang-orang yang tidak seiman. Nah, kalau menarik nih. Tujuannya sebenarnya buat menginjili. Tapi kadang-kadang kan kalau ditanya-tanya yang begini bingung juga jawabnya. Ya. Bahkan mereka mungkin sudah terlatih kali dengan beberapa pertanyaan yang memojokkan kita ya. Kita punya mempertanyakan iman Kristen kita. Nah, karena itu pula saya pikir mungkin bisa dilanjutkan lagi dengan yang pengetahuan-pengetahuan praktis. Atau kan nggak mungkin saya jelasin begini ke banyak nggak mungkin menurut saya ahli dulu gitu. Jadi pengetahuan praktis saja yang bisa dipakai untuk menjawab atau menjelaskan itu. Jadi kalau boleh 1-2 statement aja dari pembicara. Kira-kira kalau kita dapat pertanyaan, betul nggak Tuhan Yesus itu mati dan bangkit kembali? 1-2 statement apa kita sebagai orang Kristen memberikan penjelasan yang udah skatmat deh. Udah kamu jangan nanya-nanya lagi. Jelas gitu. Harapan Pak, harapan. Saya kira 1-2 kalimat ya Pak ya. Cukup jelas ya Pak Yeremia ya. Tadi ditanya ya. Oke, silakan Pak. Ya, back to the Bible Pak. Artinya gini. Artinya jangan malu kita berargumentasi dengan orang-orang yang tidak percaya. Itu artinya 1 Korintus 15. Baca berulang-ulang. Ini menjadi teks kesukaan saya dulu. Kenapa? Karena ini pencarian saya dulu tentang bagaimana sih Kristus yang bangkit itu dan seterusnya. Saya baca berulang-ulang 1 Korintus 15 itu dan dari situ saya yakin Bapak bisa membahasakan dengan bahasa sendiri kepada orang yang belum percaya. Itu sih Pak. Jawaban saya baca 1 Korintus 15. Karena pembahasan saya mungkin beda dengan pembahasan Bapak gitu. Dari sumber yang sama tentu, Bible 1 Korintus 15. Makanya dari tadi di-echoin terus kan ya, 1 Korintus 15 itu menjadi satu teks yang maha penting lah ketika kita bicara tentang kebangkitan gitu. Gitu sih Pak. Saya punya papa juga sama, circle-nya orang Islam, orang Islam kebanyakan sih. Dan dia pelajari. Artinya gini, kalau kita mau berdialog dengan orang yang berbeda agama, bukan hanya kita mendalami warisan iman kita saja. Tapi bagaimana kita masuk cross gitu ya. Masuk bagaimana sih cara mereka memahami iman mereka. Papa saya dengerannya Ustadz. Saya tanya, kenapa lo nontonnya Ustadz bukan Pak Regi Mangga Besar gitu. Ya karena saya mau memahami kata dia. Memahami bagaimana cara mereka beriman dan bagaimana cara mereka membuat argumentasi itu dipelajari. Artinya kita perlu masuk juga bagaimana mereka memahami pemahaman mereka, iman mereka. Itu sih. Oke, terima kasih rekan-rekan. Saya pikir waktunya sudah habis, sudah cukup untuk hari ini. Tapi kelihatannya masih banyak sebenarnya pertanyaan dan rekan-rekan masih haus untuk terus belajar. Kami dari bidang pembinaan sangat bersyukur dengan antusiasme rekan-rekan. Dan nantikanlah dan doakanlah gereja GKI Sunter juga yang terus memikirkan ya pembinaan-pembinaan seperti apa yang ke depan akan lebih bisa terus menolong kita semakin bertumbuh ya dalam mengasihi Tuhan. Jadi terakhir sebelum kita tutup, mari saya berikan kesempatan kepada Pak Yeremia memberikan closing statement mungkin 1-2 menit. Ya. Lalu nanti terakhir akan saya persilakan Musa Cianto pimpin dalam doa tutup ya. Saya menangkap kebutuhan tadi ya dikatakan Mas Conda, kebutuhan jemaat untuk belajar terus. Ini saat penting promosi ya Pak ya. Karena saya bawa bendera STTAA ya, di STTAA kita ada program Magister Ministry Bapak Ibu ya. Memang diperuntukkan untuk kita yang profesional
yang bekerja di bidang-bidang non-teologi di luar gereja diperlengkapi untuk punya satu wawasan dunia Kristen atau Christian worldview, lalu juga diperlengkapi secara praktis ya. Saat ini kami sudah ada beberapa mahasiswa diterima yang untuk tahun ajaran ini, yang lalu ada 24 kurang lebih, ada anggota DPRD Batam gitu ya. Jadi mereka nampaknya orang-orang yang mau terus diperlengkapi, haus. Nah ini saat yang tepat untuk promosi ya Musa ya. Mungkin kalau ada jemaat yang ingin mengenal lebih jauh Emin, ya bisa cari di website STT Amartagung. Ya. Closing statement. Cukup? Apa tadi bisa diterhitung? Enggak ya? Ya balik lagi kepada poin saya terakhir tadi Bapak Ibu. Mungkin closing statement saya tidak lari jauh dari sini. Ya, kita bicara tentang Kristus yang bangkit ya. Artinya ya tidak cukup gitu. Hanya kita mengulik fakta, mengulik makna kuasa, tapi juga kita harus punya relasi dengan Kristus yang bangkit. Percuma kita bisa membuktikan Kristus itu bangkit, tapi kita tinggalkan dia tanpa adanya relasi yang lekat dengan dia, betul? Jadi saya kira seperti yang Paulus katakan, yang ku kehendaki adalah mengenal dia. Artinya mengenal itu apa? Terus menerus. Itu aja sih Pak. Ya. Oke, terima kasih. Mari kita beri tepuk tangan kepada Pak Yeremia Yordani Putra. Oke, untuk doa penutup, saya minta Musa Cianto boleh pimpin kita dalam doa. Baik. Terima kasih Pak Yere. Tuhan tolong pimpin kita. Saudara, tadi saya iseng-iseng di belakang sebelum saya doa ya. Tulisan tentang Alexander Agung yang paling awal itu ditemukan pertama kali ditulis kira-kira 300-400 tahun setelah dia mati. Tapi itu dipercaya menjadi catatan historis tentang Alexander Agung. Kalau catatan tentang Kristus itu 20-30 tahun setelah Kristus mati, itulah 1 Korintus 15. Meskipun di dalamnya ada peristiwa kebangkitan. Nah, kalau kita mau compare cara menerima teks sejarah, kalau kita terima catatan Alexander Agung yang ditulis 300-400 tahun setelah dia meninggal, kenapa kita susah menerima catatan Alkitab? Karena di dalamnya ada peristiwa supranatural, yaitu kebangkitan. Kalau kita mau fair, seharusnya ya kita terima juga. Apalagi jumlah tulisannya itu banyak. Teksnya itu banyak, karena tidak mungkin terpelihara kalau teksnya tidak banyak. Dikopi ulang sampai terpelihara. Nah, biarlah itu juga boleh menguatkan kita. Mari kita berdoa, kita juga berdoa untuk Pak Yere. Kita berdoa pelayanannya, dan mari kita akhiri pertemuan kita siang ini. Tuhan, terima kasih untuk kasih dan karunia-Mu. Kami mohon berkat dan anugerah Tuhan untuk setiap kami. Biarlah kami sungguh boleh belajar, yaitu Tuhan, kami belajar untuk kami semakin mengerti. Mengerti bahwa iman kami adalah iman yang berdasarkan sebuah fakta yang sekalipun ya Tuhan, sampai kami berjumpa dengan Engkau, tidak mungkin kami mengerti sepenuhnya tentang Engkau dan kebenaran-Mu. Karena ya Tuhan, kalau kami mengerti tentang Engkau sepenuhnya, maka kami sudah menjadi sama dengan Engkau, yang artinya itu tidak mungkin ya Tuhan. Maka tolonglah kami dalam pengembaraan kami mencari kebenaran. Kami mohon Tuhan tolong dengan anugerah-Mu, sehingga kami bisa sampai pada kata, ini cukup ya Tuhan, dan ini adalah cukup bagi kami untuk hidup semakin memuliakan Tuhan. Berkati saudara-saudara yang hadir, Tuhan tuntun dan pimpin, Tuhan jaga dan lindungi, biarlah kehausan akan firman sungguh semakin besar dalam diri kami. Berkati bidang pembinaan GKI Sunter dengan program wartegnya, Warung Teologia, untuk kiranya boleh memikirkan hal-hal baik praktikal maupun teologis, biblis yang dapat melengkapi jemaat Tuhan. Berkati Pak Yere, berkati lambungnya yang seringkali bermasalah, Tuhan jaga pelihara juga keluarga muda ini, tuntun dan pimpin mereka terus jadi berkat dimanapun mereka berada. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke, Tuhan berkati rekan-rekan. Pak Yere.